Semua yang pernah melihat naga tahu. Naga di masa kanak-kanak sangat mirip dengan kadal. Namun aku jelas adalah naga emas bersayap 5 terakhir di dunia. Tapi aku dianggap manusia sebagai kadal emas langka. Dunia ini akan diserang makhluk aneh dalam sebulan. Dan aku harus terus-menerus makan daging selama sebulan ini untuk tumbuh, melindungi Huaxia dan menjadi pelindung negara. Namun, aku malah direkrut oleh kebun binatang. Makanan harian hanya 2 sosis tepung. Saat aku berpikir tidak ada harapan untuk menyelesaikan misi, ternyata Liu Ruyan memberiku 2 ton daging setiap hari. Dia bahkan menggalang dukungan rakyat seluruh negeri untuk memberiku makanan. Bahkan membuat negara membeli semua daging di dunia. Hanya karena dia terlahir kembali dari masa depan. Dia tahu aku adalah satu-satunya harapan untuk melawan makhluk aneh. Di kehidupan sebelumnya, naga raja dibunuh lebih awal oleh makhluk aneh. Penyebabnya adalah kurangnya perkembangan. Saat ini aku menatap paha ayam kecil yang muncul secara tiba-tiba ini. Sekali teguk langsung ditelan. Titik evolusi berhasil ditambahkan. Terlalu sedikit. Tidak ada rasa kenyang sama sekali. Sama sekali tidak cukup untuk mengisi celah gigi saya. Jika setiap hari makan ini, seumur hidup jangan berharap untuk tumbuh. Harus mencari cara. Saat ini di kantor kepala kebun binatang. Kepala kebun binatang melihat laporan keuangan yang dikirim dan menghela nafas. Kebun binatang semakin merugi. Dalam waktu kurang dari seminggu akan tutup. Kebun binatang ini telah dibuka selama 10 tahun. Ini adalah kerja keras seumur hidupnya. Dia benar-benar tidak ingin menutupnya. Saat itu, keuangan tiba-tiba masuk dengan terburu-buru. Kepala kebun binatang ada klien besar yang datang. Mengatakan ingin berinvestasi. Mendengar kata-kata ini, Jiang Zetian terkejut. Kebun binatangnya terkenal sekali jelek. Ternyata masih ada orang yang ingin berinvestasi. Dia segera berlari keluar. Setibanya di luar dia melihat. Wanita itu melepas kacamata hitamnya. Saya adalah putri Liu Qingsong dari keluarga Liu, Liu Ruyan. Nama Liu Qingsong membuat Jiang Zetian merasa tersambar petir. Putri dari miliarder. Jiang Zetian sangat terkejut. Bagaimana anak perempuannya bisa datang untuk berinvestasi di kebun binatang? Apakah tempat ini benar-benar tempat yang berharga? Saya ingin memiliki 100% saham kebun binatang. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Liu Ruyan langsung menuju inti. Meskipun Jiang Zetian sangat terkejut, dia tetap berkata, saya hanya berharap keluarga Liu dapat mengelola kebun binatang ini dengan baik. Berapapun harganya tidak masalah. Yang penting jangan jual hewan-hewan saya. Usianya sudah tua. Anak-anaknya jarang mengunjunginya. Hanya hewan-hewan ini yang memiliki ikatan paling dekat dengannya. Liu Ruyan berkata, baiklah, saya akan memperbaiki kebun binatang ini sebaik mungkin. Namun sekarang saya ingin melihat hewan-hewan, terutama zona ular. Tidak masalah. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Jiang Zetian berperan sebagai pemandu. Berjalan di depan. Membawa Liu Ruyan untuk berkeliling kebun binatang. Ketika mereka tiba di zona ular, Liu Ruyan tidak bisa menahan diri lagi. Dia buru-buru berlari ke depan tempat pengamatan untuk melihat ular-ular di dalam. Tatapannya sangat cemas. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Ini membuat Jiang Zetian terkejut. Apa mungkin putri miliarder sangat suka ular? Saat itu, radio komunikasi Jiang Zetian tiba-tiba berbunyi. Kepala kebun binatang, ada masalah. Seekor ular piton raksasa keluar. Bahkan masuk ke zona kadal. Apa? Saya segera pergi ke sana. Jiang Zetian segera berlari menuju zona kadal. Zona kadal berada tepat di sebelah zona ular. Tidak sampai belasan meter jaraknya. Melihat situasi itu, Liu Ruyan juga segera mengikutinya. Dia yakin bahwa ular piton itu pasti adalah naga raja. Pasti tidak bisa menahan diri untuk keluar mencari makan. Hingga mengincar kadal. Akhirnya saya menemukanmu. Dalam hidup ini, saya akan membuatmu tumbuh dengan cepat. Menjadi naga yang paling tak terkalahkan di dunia. Liu Ruyan sangat bersemangat. Ketika dia sampai di zona kadal, dia melihat seekor ular piton raksasa berwarna kuning. Panjangnya hampir 2 meter. Ini semakin membuatnya yakin. Inilah naga yang selama ini dicarinya. Jiang Zetian melihat kadal yang akan ditelan oleh piton raksasa. Dia juga merasa sangat sedih. Karena di zona kadal ini hanya ada satu-satunya kadal ini. Jika mati lagi, maka area ini bisa ditutup. Banyak orang merasa cemas untuk kadal tersebut. Menghadapi piton raksasa seperti ini, pasti ia merasa sangat putus asa. Semua orang percaya kadal tersebut pasti mati. Terlebih lagi, perbedaan ukuran terlalu besar. Saat ini, aku melihat piton raksasa di depanku. Jika bilang tidak takut, itu bohong. Tapi aku seekor naga. Bagaimana bisa aku menyerah? Piton itu mengeluarkan lidah ular. Dengan mata vertikal yang penuh rasa ingin membunuh menatapku. Kekuatan naga. Aku menggunakan keahlianku untuk melepaskan aura naga suci. Melepaskan tekanan yang menakutkan. Dalam sekejap, piton yang paling dekat denganku tiba-tiba menyusut. Ia melihat ke arah cicak yang awalnya lemah di depannya. Saat ini, entah mengapa, menjadi sangat menakutkan. Seolah-olah melihat musuh bebuyutan. Di tengah tatapan heran dari orang-orang, ular raksasa itu perlahan-lahan bergerak mundur. Menunjukkan ketakutan yang manusiawi. Sepertinya tidak berani memakan cicak itu. Apa yang sedang terjadi? Jiang Zetian berkata dengan terkejut. Aku mengira cicak ini pasti akan mati. Sekarang terlihat bahwa ular raksasa tampaknya takut padanya.
Liu Ruyan memperbesar matanya dan menatap cicak itu dengan tajam. Apakah cicak di depan ini benar-benar naga raja? Saat itu, aku tiba-tiba menerjang ke depan, mengayunkan cakar tajamnya menuju ular raksasa. Dengan dukungan kekuatan naga. Di mata ular piton raksasa itu, aku memiliki kekuatan yang amat dahsyat, yang membuatnya sama sekali tidak berani melawan. Secara mental sudah kalah. Saat cakar itu mengenai tubuh raksasa, kulitnya langsung robek. Ketakutan, ia terus merangkak keluar. Namun setelah ia masuk, orang-orang di luar sudah menutup pintu keluar. Sekarang ia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Makanan. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Aku memanfaatkan kekuatan naga raja untuk menekan raksasa itu. Bahkan bisa memaksa ular besar itu. Semua orang ternganga. Kadal itu bahkan membunuh ular raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter. Pertarungan ini sebenarnya tidak punya misteri. Ternyata ada pembalikan situasi. Sangat mengejutkan. Sementara Liu Ruyan terlihat ternganga. Melihatku perlahan-lahan memakan ular raksasa itu. Dalam hati, ia semakin yakin dengan penilaiannya. Ia dengan bersemangat berkata, "Kepala kebun binatang Jiang. Aku segera berinvestasi. Dan aku ingin memelihara kadal ini. Segera kirimkan daging untuknya. Kirim sebanyak mungkin agar ia bisa kenyang." Jiang Zetian terkejut. Awalnya saya berpikir Liu Ruyan tertarik pada ular. Ternyata dia tertarik pada kadal. Tapi apa yang dikatakan sponsornya? Dia hanya harus melakukannya. Jadi, dia segera meminta staf untuk mengeluarkan semua daging dan memasukkannya ke dalam zona kadal. Saat ini, saya sedang menikmati makanan besar di depan ular raksasa, dan tubuhku juga semakin besar. Ini membuat Liu Ruyan di balkon semakin yakin dengan dugaan di hatinya. Bagaimana bisa? Kenapa dia semakin besar? Jiang Zetian melihat saya dengan heran. Pertumbuhan ini terlalu cepat, kan? Dan ukurannya bertambah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Apakah ini seekor makhluk aneh? Sampai saya menghabiskan seluruh ular raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter. Hanya berhenti tumbuh setelah saya menelannya semuanya. Pada saat ini, saya sudah lebih dari 1 meter panjangnya. Beratku mencapai 25 kilogram. 2 benjolan besar di atas kepala saya juga telah pecah. Kecilnya tanduk naga muncul dari dalam. Sisik naga di seluruh tubuh saya berkilau. Menjadi sangat gagah dan berwibawa. Tidak lagi seperti kadal, malah setara dengan buaya. Melihat hal itu, Liu Ruyan berkata, "Kepala kebun binatang Jiang. Ini adalah fenomena yang normal. Anda meminta semua orang menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kebun binatang tutup selama sebulan. Saya ingin melakukan renovasi. Akan dibuka kembali setelah sebulan. Berita tentang naga raja tidak boleh diketahui orang lain. Dia takut akan ada orang yang tidak bermaksud baik melukai naga raja. Dia ingin membesarkan naga raja secara diam-diam. Membesarkan naga raja hingga menjadi yang terkuat. Setelah sebulan baru bisa melawan makhluk aneh. Meskipun saya merasa belum puas setelah memakan ular piton. Namun di dalam hati saya tidak bisa menahan untuk menghela nafas. Saya benar-benar tidak tahu apakah bisa mendapatkan beberapa ular piton besar lagi. Jika setiap hari hanya ada daging paha ayam, akan mati kelaparan di sini lambat laun. Makan seluruh ular piton ini pun saya tidak merasakan sedikit pun rasa kenyang. Bisa dibayangkan seberapa besar nafsu makan saya. Makanan sudah datang. Makanlah lebih banyak. Pada saat itu, staf di luar datang lagi membawa makanan. Saya sebelumnya berpikir itu masih sepotong daging paha ayam. Tetapi saat saya menengadah, saya langsung terkejut. Yang dibawa masuk ternyata adalah setengah potong daging babi. Itu adalah bantuan makanan dari pemerintah yang telah turun. Atau mungkin ini adalah makanan terakhir saya. Mengapa makanan kali ini tiba-tiba begitu mewah? Sungguh saya iri. Di zaman ini bahkan kadal pun bisa ditanggung oleh wanita kaya. Kenapa saya tidak bisa menemui mereka? Itu adalah putri dari orang terkaya. Manusia lebih membuat marah dibandingkan kadal. Staf di luar berdecak kagum. Namun saya mendengarnya dengan jelas. Putri orang kaya, Liu Ruyan, adalah bunga kampus di universitas. Siapa dia dan mengapa dia ingin menanggung saya? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Mungkin dia memang suka kadal. Asalkan ada makanan, itu sudah cukup. Saya segera berlari ke sana untuk menggigit setengah potong daging babi itu. Titik evolusi saya meningkat dengan cepat. Setelah saya selesai makan setengah potong daging babi, ternyata staf kembali membawa setengah potong. Membuat saya tak bisa tidak terkesima. Tempat ini sungguh seperti surga. Saat ini Liu Ruyan sedang menghadapi pertanyaan dari ayahnya. "Putri, saya dengar kamu telah mengakuisisi sebuah kebun binatang. Bisakah kamu menjelaskan mengapa?" "Ayah, apa yang saya katakan mungkin akan sulit kamu percayai. Kebun binatang ini berhubungan dengan masa depan Tiongkok. Dalam sebulan, kamu tentu akan mengerti. Saya tidak bisa menjelaskan rinciannya sekarang." Liu Qingsong tidak bertanya lebih lanjut. Jelas tidak mempercayai omong kosong tentang masa depan. Mengizinkan Liu Ruyan untuk melakukan apapun. "Baiklah, anggap saja ini langkah pertamamu dalam berwirausaha. Dalam beberapa hari ke depan, kebun binatang ditutup untuk perbaikan. Dan staf pun mengikuti perintah Liu Ruyan. Memberi saya makan tepat waktu setiap hari. Dan kecepatan pertumbuhan saya juga membuat semua staf terkejut. Pada hari pertama tubuh saya sudah mencapai 3 meter. Berat 100 jin. Hampir memenuhi seluruh zona kadal.
Liu Ruyan meminta semua orang untuk mengosongkan zona ular di sebelahnya. Membuatkan tempat yang lebih besar untuk saya tinggal. Dia mengundang ratusan orang untuk membuatnya. Ruang terbuka selebar 100 meter tercipta hanya dalam waktu 1 hari. Dilengkapi dengan etalase kaca. Juga diciptakan lingkungan ekologi alami. Hanya agar saya tinggal dengan nyaman. Selama itu, makanan tidak pernah terputus. Pada hari kedua, saya telah tumbuh menjadi 6 meter panjang. Beratnya 1.500 jin. Bahkan ketika berdiri, tubuh saya setinggi 3 lantai. Namun seiring dengan bertambahnya ukuran saya, jumlah makanan yang saya konsumsi juga meningkat pesat. Setidaknya saya perlu makan ratusan daging setiap hari. Jika bukan karena Liu Ruyan yang memiliki dana melimpah, saya sama sekali tidak akan bisa dipelihara. Semakin besar saya tumbuh, Liu Ruyan semakin bersemangat. Naga Raja, cepatlah tumbuh. Dalam sebulan, buatlah seluruh dunia terkejut olehmu. Pada hari ketiga, panjang saya melampaui 10 meter dengan berat 3.000 jin. Tanduk naga di kepala saya benar-benar muncul. Sisik naga di tubuhnya berkilau. Sangat berkilau. Ini membuat semua orang di kebun binatang terkejut. Ini masih bisa disebut sebagai kadal? Kenapa semakin mirip dengan naga dalam legenda? Kecepatan pertumbuhanku terlalu cepat. Ini membuat banyak orang merasa ketakutan. Ini tidak akan menjadi makhluk aneh, kan? Jika terus begini, apakah ia akan memakan kita semua? Banyak staf yang kemudian mengundurkan diri. Liu Ruyan melihatku yang besar dengan sedikit mengerutkan kening. Jika terus seperti ini, kabar tentang naga raja pada akhirnya tidak bisa disembunyikan. Kehadiranku sudah memicu efek kupu-kupu. Jika tanpa dia, naga raja tidak akan pernah bisa tumbuh. Secara alami juga tidak akan ditemukan oleh orang lain. Namun, dia juga segera bisa mengikhlaskan. Keberadaan naga raja pada akhirnya tidak akan bisa ditutupi. Malam itu aku telah terlelap. Dan saat itu, ada sosok yang menyusup masuk dari luar. Dengan hati-hati ia mendekat ke hadapanku. Tatapannya penuh dengan warna yang berbeda. Raja Naga, terima kasih telah melindungiku di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu mati. Liu Ruyan berkata pelan. Jika bukan karena naga raja menyelamatkannya, dia sudah mati di kehidupan sebelumnya. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalaku. Dia sampai meneteskan air mata karena terharu. Namun, aku tiba-tiba bernafas dalam-dalam. Mengejutkannya dan dia segera pergi. Tak lama setelah Liu Ruyan pergi, aku perlahan membuka mata naga yang berkilau seperti emas. Ternyata wanita ini adalah seorang reinkarnator. Tidak heran dia datang untuk membantuku. Dan mendengar kata-katanya. Aku pasti telah meninggal di kehidupan masa laluku karena pertumbuhanku terhambat. Jadi di kehidupan ini, selama aku makan cukup banyak, aku pasti tidak akan mati. Waktu telah sampai pada hari ke-10. Dengan pasokan makanan yang terus-menerus, panjang tubuhku mencapai 90 meter. Beratku 500 ton. Titik evolusi telah mencapai 10.000. Banyak keterampilan terbuka. Belalai naga di atas kepalaku sepenuhnya terlihat. Tubuhku ramping tetapi sangat mengesankan. Sisik naga berkilau seperti emas. Kepalaku kini sudah sama persis seperti naga yang ada dalam legenda. Jiang Zetian berdiri di luar lemari kaca dengan terkejut luar biasa. Itu milik Liu. Bagaimana kadal ini bisa berubah seperti ini? Sepertinya itu adalah naga. Jika bukan karena ia terus berbaring, mungkin sudah terbang tinggi ke langit. Semua orang di luar pasti sudah melihatnya. Liu Ruyan dengan tenang berkata, itu adalah naga. Sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, Jiang Zetian terkejut. Ini adalah naga. Dapatkah Anda percaya naga legendaris itu benar-benar ada? Bos, kepala kebun binatang. Ini tidak baik. Banyak jurnalis dan orang-orang berkumpul di luar. Mereka semua bilang ingin masuk untuk melihat naga. Saat ini di kantor ketua Liu Group, Liu Qingsong melihat putrinya dan bertanya. Katakan, ada apa? Apakah ini strategi pemasaranmu? Atau memang benar ada naga? Sejak tahu bahwa putrinya telah mengakuisisi kebun binatang, dia telah mengutus orang untuk mengawasi dengan cermat. Hingga setengah jam yang lalu, staf di bawah telah menelepon untuk memberitahu dia tentang berita di internet. Itulah yang dia ketahui. Sangat konyol, sampai-sampai dikatakan bahwa ada naga di kebun binatang. Siapa yang tidak tahu itu palsu? Jika ini adalah strategi pemasaranmu, maka itu benar-benar hebat. Liu Ruyan menatap serius Liu Qingsong dan berkata, semua ini benar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke kebun binatang dan melihat. Semua ini berkaitan dengan masa depan Tiongkok. Melihat ekspresi serius putrinya, dan ada suaranya yang tidak bisa diperdebatkan, Liu Qingsong tertegun. Putrinya tidak pernah berbicara seperti ini padanya sebelumnya. Kalau begitu, saya akan pergi melihat naga yang disebut-sebut itu. Di luar kebun binatang masih penuh sesak dengan orang-orang. Semua adalah pengunjung dan jurnalis media yang datang karena tertarik. Mereka semua ingin melihat naga yang sebenarnya dengan mata kepala sendiri. Saat itu beberapa mobil Rolls-Royce berhenti di tepi jalan. Menarik perhatian sebagian besar orang. Plat nomor dengan 5 angka 8. Ini adalah mobil miliarder Liu. Mengapa miliarder Liu datang? Apa mungkin dia juga datang untuk melihat naga? Ini benar atau tidak? Cepat ambil gambar. Dengan Liu Qingsong dan Liu Ruyan turun dari mobil. Tak terhitung kamera mengarah kepada mereka dan mengambil gambar secara gila-gilaan.
Sampai di pintu, Jiang Zetian segera membukakan pintu untuk keduanya, memungkinkan mereka untuk masuk melalui pintu. Saat itu, semua orang baru menyadari bahwa naga itu ada hubungannya dengan Liu Qingsong. Ketika Liu Qingsong melihat makhluk besar berwarna emas, naga raja berbaring di tanah dalam keadaan tidur. Taipan yang biasanya tenang dan berpengalaman ini juga tidak bisa menahan diri untuk ternganga. Matanya dipenuhi dengan rasa terkejut yang mendalam. Makhluk aneh apa ini sebenarnya? Putrinya sendiri ternyata memelihara makhluk sebesar ini di kebun. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia sama sekali tidak percaya. Ayah, itu adalah naga. Naga yang akan menyelamatkan Tiongkok di masa depan. Setiap kali aku melihat naga itu, Liu Ruyan selalu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dalam 20 hari, makhluk raksasa itu akan muncul. Saat itu, seluruh dunia akan terkejut dengan kemunculan naga raja. Di kehidupan ini, Tiongkok tidak akan hancur begitu cepat. Liu Qingsong saat ini sudah tidak tahu harus berkata apa. Setelah lama, dia baru membuka suara. Bolehkah saya masuk untuk melihat? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya terkejut. Pengawal yang telah mengikuti Liu Qingsong selama lebih dari 20 tahun segera mencegah. Bos, ini tidak pantas. Saat ini belum jelas apakah itu akan melukai orang. Jika itu benar-benar naga raja yang melindungi Tiongkok, bagaimana mungkin ia memakan saya? Setelah mengatakannya, Liu Qingsong berjalan menuju pintu. Dia ingin melihatnya sendiri. Liu Ruyan tidak menghalangi, melainkan ikut berjalan bersama ayahnya. Melihat situasi itu, orang-orang segera mengikutinya. Dengan kedatangan sekelompok besar orang, saya yang berada dalam keadaan setengah tidur terbangun. Tiba-tiba membuka mata naga. Mata naga yang berkilau seperti emas itu seketika mengunci Liu Qingsong dan lainnya. Perasaan tekanan yang menakutkan tiba-tiba muncul seperti beban gunung Tai, menuju arah orang-orang. Dalam sekejap, Liu Qingsong dan yang lainnya tidak dapat menahan tekanan ini. Mereka semua langsung berlutut di tanah. Tubuh mereka bergetar hebat. Gigi mereka gemetar. Ketakutan di dalam jiwa mencapai puncaknya. Naga. Ini pasti naga. Liu Qingsong merasakan tekanan dari keturunannya. Sudah diketahui umum bahwa orang-orang Huaxia adalah keturunan naga. Hanya naga yang dapat membawa perasaan tekanan mengerikan yang berasal dari keturunan ini. Apa urusan kalian? Tiba-tiba saya berbicara seperti manusia. Semua orang terkejut. Liu Qingsong merasa sangat takut. Dengan susah payah melawan tekanan, dia mengangkat kepala dan melihat naga raja yang besar. Kau bisa berbicara. Akulah naganya. Apa yang istimewa dari berbicara seperti manusia? Saya perlahan mengangkat kepala, melihat orang-orang dari atas. Liu Ruyan segera berteriak, Tuan Naga, kami tidak datang untuk melukai Anda. Mohon, sembunyikan tekanan Anda. Jika ini berlanjut, kami semua akan mati. Dia merasa tulangnya bergetar, seolah-olah dalam sekejap lagi akan hancur. Mendengar itu, saya menarik kembali tekanan saya. Beberapa orang baru bisa perlahan-lahan berdiri, melihat naga raja yang bisa bicara seperti manusia. Liu Qingsong sangat bersemangat di dalam hatinya. Ini lebih menggembirakan daripada hari dia menjadi orang terkaya. Ketika melihat naga raja sekejap, seperti keturunan bertemu nenek moyang. Ada perasaan akrab yang tidak bisa dijelaskan dalam darah. Liu Ruyan berkata dengan bersemangat, Tuan Naga, selama ini, saya yang mengatur makanan untuk Anda. Apakah Anda makan dengan baik? Saya melihat ke arah Liu Ruyan. Terima kasih atas keramah tamahan Anda selama ini. Saya tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika bukan karena Liu Ruyan, saya tidak mungkin berkembang begitu cepat. Saat itu, Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Tuan Naga, 20 hari lagi makhluk aneh akan muncul. Mohon lindungi Huaxia. Lindungi kami. Setelah kata-kata ini diucapkan, yang lainnya tampak terkejut. Mereka semua menoleh kepada Liu Ruyan. Putri, apa yang kamu katakan? Apa? Makhluk aneh akan muncul dalam 20 hari? Liu Qingsong menatap putrinya dengan terkejut dan bertanya. Aku berbicara dengan suara rendah. Aku tahu. Langit mengirimku untuk menghapus makhluk aneh. Untuk melindungi Huaxia. Saat itu, keamanan kebun binatang tiba-tiba berlari mendekat. Kepala kebun binatang, ada masalah. Di luar, sekelompok besar penyelidik datang. Mereka menerima laporan dari masyarakat. Mengatakan bahwa kami memelihara hewan ilegal di sini. Mereka ingin masuk untuk memeriksa. Setelah mengetahui kebun binatang memelihara naga raksasa, militer segera mengirimkan sebuah batalion bersenjata. Barusan, mendengar ini, semua orang terkejut. Jiang Zetian memandang Liu Ruyan dengan khawatir. Seolah-olah bertanya apa yang harus dilakukan. Serahkan padaku, kata Liu Qingsong. Lalu dia segera keluar untuk menelepon seseorang. Liu Ruyan mengernyitkan dahi. Situasi semakin serius, tidak bisa disembunyikan lebih lama. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke arahku. Tentara negara akan segera datang menemui. Saat itu, Liu Qingsong kembali setelah menelepon. Kepala kebun binatang baik-baik saja. Para penyelidik sudah pergi semua. Mereka tidak akan kembali lagi. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Saat itu, saya dengan tenang menjawab. Suatu hari saya akan terungkap di hadapan dunia. Kalian tidak perlu menyembunyikan. Semua orang menatap ke arahku. Ya, benar.
Naga raja semakin besar setiap hari. Seberapa lama kita bisa menyembunyikannya? Tuan Naga, apakah ada yang bisa kami bantu? Lebih banyak makanan. Baik, saya mengerti. Mendengar itu, Liu Qingsong segera menelepon lagi. Segera beli semua daging di seluruh kota. Kirimkan ke kebun binatang Qin City. Selain itu, dia juga menelepon banyak orang. Semua untuk menelepon pemilik rumah potong. Suruh mereka mengirim semua daging yang sudah disiapkan. Jaringan orang kaya masih sangat kuat. Beberapa telepon dilakukan. Daging dari seluruh kota pun dikirim ke kebun binatang. Dan semuanya adalah daging segar. Bahkan yang sudah membuka toko. Juga mengemas semua barang dan mengirimnya. Di penghujung hari, daging yang dikirim menumpuk seperti gunung. Saya membuka mulut naga di depan banyak orang. Dan mulai memakan dengan lahap. Sekali gigit, setengah gunung daging pun habis. Titik evolusi meningkat secara gila-gilaan. Dalam sekejap, tubuhku pun melampaui 200 meter. Titik evolusi mencapai 15.000. Telah membuka kunci keajaiban naga raja api. Dan semua makanan juga sudah aku habiskan. Melihat kapasitas makan naga yang menakutkan, Liu Qingsong sangat terkejut. Dia segera mengambil ponsel dan terus-menerus menelepon. Selama 5 hari berikutnya, daging yang terus-menerus dikirim oleh Liu Qingsong. Bahkan ada helikopter yang mengirim. Dan semua hewan di kebun binatang dipindahkan secara rahasia ke lingkungan baru. Sekarang di seluruh kebun binatang hanya ada aku. 5 hari berlalu dengan cepat. Titik evolusi saya telah mencapai 50.000. Tubuh saya sepanjang 3.000 meter. Berbobot 50.000 ton. Dan saya telah menguasai seni perubahan. Tubuh saya yang bisa mengecil tidak lagi memakan banyak ruang. Selain itu, kekuatan naga juga telah berevolusi. Dapat membuat semua senjata panas menjadi tidak berfungsi. Saat ini saya berubah menjadi naga raja berwarna emas yang ramping seperti ular. Sedang melayang di udara dengan mata tertutup beristirahat. Tuan Naga, ini adalah barang yang Anda perintahkan kami untuk mencarikan. Kami telah menemukannya untuk Anda. Liu Ruyan datang bersama bodyguard. Salah satu pengawal membawa kotak kayu. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada sebuah buah merah. Buah genetik. Setelah ditelan, dapat mengubah gen manusia menjadi lebih kuat. Saya membuka mata saya dan melihat buah ini. Ini adalah sesuatu yang saya temukan dengan indera naga. Sejak saya membuka keterampilan ini, saya dapat merasakan medan energi dalam radius 100.000 meter. Semakin kuat energi suatu benda, semakin kuat juga rasa sensasinya. Saya mulai berbicara pelan-pelan. Silakan kamu telan. Saya tidak membutuhkannya. Ini bermanfaat bagimu. Mendengar kata-kata itu, Liu Ruyan terkejut. Naga Raja, ini adalah untuk kepentinganmu. Terima kasih, Tuan Shenlong. Liu Ruyan membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Dia mengambil buah itu dan langsung menelannya. Dia tidak meragukan kata-kataku sama sekali. Setelah menelan buah itu, Liu Ruyan merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di seluruh tubuhnya. Seolah-olah dirinya sudah sangat kuat, bisa memecahkan pohon dengan satu pukulan. Dia menyerang balik ke arah kotak kayu di tangan pengawalnya. Kotak kayu itu langsung hancur menjadi serpihan. Melihat majikan mereka tiba-tiba menjadi kuat, para pengawal terkejut. Terima kasih banyak, Naga Raja. Liu Ruyan segera berlutut dengan satu lutut dan berseru keras. Dalam hidup kali ini, dirinya sudah berubah sepenuhnya. Dengan bantuan Naga Raja, dia jelas-jelas telah melampaui manusia biasa. Teruslah mencari sesuai yang saya katakan. Barang-barang ini dapat membantu kalian menjadi lebih kuat. Saya merasakan banyak sesuatu yang berenergi besar. Seharusnya mirip dengan buah gen. Mungkin berkaitan dengan kemunculan makhluk aneh yang akan segera terjadi. Sekarang tinggal setengah bulan sebelum makhluk aneh muncul. Saat itu juga, Liu Qingsong menelepon. Dia baru saja terhubung ketika suara Liu Qingsong yang panik terdengar. Ruyan cepat bawa Naga Raja pergi. Militer sudah datang. Suaranya sangat keras sehingga orang-orang di sekitar bisa mendengarnya. Saya perlahan mengangkat mata naga saya dan berkata dengan tenang. Tidak perlu. Mereka sudah datang. Terlihat di langit jauh datang 5 helikopter militer. Mereka bergerak sangat cepat dan tiba di kebun binatang dalam waktu singkat. Dan di luar sana, saat ini juga terdengar suara yang teratur. Dan suara langkah yang nyaring. Melihat lebih dekat, banyak tentara bersenjata lengkap berlari dengan teratur. Habitat saya dikelilingi. Tidak hanya itu. Di luar, puluhan tank telah datang. Mengelilingi kebun binatang dengan ketat. Orang-orang di dalam mendengarkan. Kalian sudah dikelilingi. Segera keluar. Liu Ruyan melihat situasi ini dengan ketakutan. Takut jika mereka marah pada Naga Raja. Liu Ruyan berteriak. Jangan. Kami bukan orang jahat. Saat itu, seorang pria keluar dari kerumunan militer. Dia adalah jenderal tertinggi pelindung negara, Wang Guotian. Liu Ruyan mengenalnya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah mencatat banyak prestasi pertempuran. Setelah makhluk aneh muncul. Makhluk aneh pertama di Huaxia yang dibunuh oleh manusia. Tepatnya mati di tangannya. Pada saat itu, dia mengendalikan pesawat tempur untuk membombardir kepala makhluk aneh. Dengan teknik yang sangat baik, dia berhasil meledakkan makhluk itu sampai mati. Wang Guotian melihat ke dalam. Ketika dia melihat saya yang melayang di udara, dia sangat terkejut. Ternyata itu benar-benar naga. Satelit tidak berbohong,
Apa yang dibilang di internet itu semua benar. Wang Guotian terkejut dan berteriak. Dia adalah seorang materialis. Tidak pernah percaya pada keberadaan naga. Namun, satelit menangkap gambar kebun binatang di kota Qin. Makhluk raksasa dan memiliki tingkat panas yang sangat tinggi. Atasan percaya bahwa makhluk aneh telah muncul. Jadi mereka mengirimnya ke sini. Tidak menyangka itu benar-benar naga yang legendaris. Tapi belum pasti apakah naga ini baik atau jahat. Jika jahat, itu bisa menjadi bencana besar bagi Huaxia. Semua orang mengarahkan senjata ke makhluk yang melayang di udara. Wang Guotian memberikan perintah dengan suara dingin. Harus tetap waspada sebelum situasi jelas. Seketika, semua tentara mengangkat senjata yang mematikan. Semua diarahkan kepada Liu Ruyan dan yang lainnya, termasuk saya. Tidak, jangan tembak. Kami adalah orang baik. Ini adalah Raja Naga. Dia datang untuk menyelamatkan kami. Menghadapi banyak senjata. Liu Ruyan berteriak dengan berusaha tenang. Dia mengangkat kedua tangannya dan perlahan-lahan melangkah maju. Mendekati tentara dan menatap Wang Guotian. Jenderal Wang, Panglima Utama. Saya ingin berbicara denganmu secara pribadi. Mendengar kata-kata itu, Wang Guotian merenung sejenak. Dia setuju dengan permintaan Liu Ruyan. Mengirimkan prajurit wanita untuk memeriksa dirinya. Setelah memastikan aman, dia membawanya ke mobil dinasnya. Begitu naik ke dalam mobil, Liu Ruyan langsung to depan. Jenderal Wang, Panglima Utama. Naga itu adalah naga dewa sejati. Dia datang untuk melindungi kita, bangsa Huaxia. Wang Guotian tertawa kecil. Lalu dia berkata dengan nada dingin. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Seperti yang kita semua tahu. Makhluk seperti naga sama sekali tidak ada. Lalu mengapa dalam 12 zodiak ada makhluk yang tidak ada? Liu Ruyan membuka suara dengan serius. Kata-kata ini membuat Wang Guotian kebingungan. Naga sebenarnya adalah fiksi. Itu hanya makhluk aneh yang mirip naga. Jangan terpedaya. Jenderal Wang, Komandan Utama. Apa yang hendak aku katakan? Mungkin akan membuatmu merasa tidak percaya. Bahkan merasa konyol. Tapi semua yang saya katakan itu benar. Sebenarnya saya adalah reinkarnasi dari masa depan. Liu Qinghan berhenti berpura-pura dan meletakkan kartunya di atas meja. Dalam situasi ini, hanya dengan mengungkapkan semuanya bisa mencegah kondisi menjadi lebih buruk. Mendengar kata-kata ini, Jiang Zetian perlahan membelalak dan berkata, ini konyol. Bagaimana mungkin ada orang yang terlahir kembali seperti ini? Liu Qingsan, kau berbohong. Mereka bahkan mengucapkan kebohongan yang konyol. Jiang Zetian berkata dengan nada dingin. Liu Qingsan berpikir dengan cepat, mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Hingga matanya melihat jam elektronik di dalam mobil militer. Setelah tanggal hari ini dicetak di atasnya, dia terkejut. Apakah ada pertandingan sepak bola dunia hari ini? Wang Jiang? Atau, apakah Amerika bermain melawan negara kecil? Dia ingat tentang pertandingan itu. Dia masih memiliki sedikit ingatan tentangnya. Karena ayahnya suka menonton pertandingan. Ketika itu, dia baru saja pulang. Dia langsung diseret ayahnya ke ruang tamu untuk menonton pertandingan. Itu adalah pertandingan pertama yang dia tonton dari awal sampai akhir dalam hidupnya. Jadi sangat mengesankan. Iya, masih ada 1 jam sebelum dimulai. Wang Guotian berkata. Liu Qingsong dengan bersemangat berkata, saya tahu hasilnya. Negara Indah akan mencetak gol dalam 2 menit setelah pertandingan dimulai. Kemudian gol kedua juga dicetak oleh Amerika Serikat. Seorang pemain mencetak gol melalui tendangan sepeda. Hasil pertandingan ini adalah 5-0. Negara yang indah menang. Bagaimana mungkin saya memperhatikan pertandingan ini? Di sana, negara yang tersembunyi memiliki pemain terbaik. Tahun ini mereka bermain dengan sangat baik. Bagaimana negara indah bisa menang? Atau bisa jadi secara dominan? Wang Guotian membuka suara dengan nada dalam. Toh, masih ada 1 jam. Jika Wang tidak percaya, bisa menunggu. Apakah menurutmu aku punya waktu sebanyak itu untuk menunggumu? Ada. Karena ini menyangkut masa depan Tiongkok. Saya benar-benar kembali dari masa depan. Tugas saya adalah menyelamatkan Huaxia. Liu Qingsong berbicara dengan sangat tulus. Ini membuat hati Wang Guotian mulai goyah. Apakah mungkin wanita ini benar-benar kembali dari masa depan? Namun, hal seperti reinkarnasi terdengar benar-benar tidak percaya. Bukankah itu hanya plot yang ada dalam novel? Bagaimana mungkin itu terjadi di dunia nyata? Setelah berpikir sejenak, kerajaan memberikan perintah agar semua tentara beristirahat di tempat. Helikopter berputar-putar di udara terlebih dahulu. Bertindak lagi setelah 1 jam. Dia memutuskan untuk percaya pada Liu Qinghan. Melihat kerajaan memberikan perintah, Liu Qinghan tersenyum. Guotian meminta seseorang untuk membawakan sebuah layar. Buka saluran olahraga. Menunggu pertandingan bola berikutnya. 1 jam berlalu. Pertandingan bola selesai. Semua gol yang dicetak persis sama dengan yang dikatakan Liu Qinghan. Guotian terkejut. Dia menatap layar dengan ternganga, tidak percaya. Dia tiba-tiba menatap Liu Qinghan. Tatapan itu seolah berkata, apakah kamu benar-benar seorang yang terlahir kembali? Pada saat itu, dia terjatuh di kursinya. Meminta mereka untuk mengangkat layar. Kemudian meminta seseorang untuk menutup pintu mobil. Kuo, apakah kamu percaya? Apakah kamu benar-benar berasal dari masa depan? Wang Guotian setengah yakin pada titik ini.
Dia menatap Liu Qinghan dan bertanya, "Saya kembali untuk menyelamatkan Cina. Apa yang hendak aku katakan? Kamu harus mendengarkan dengan serius. Masih ada 15 hari. Monster akan muncul di seluruh dunia. Itu adalah makhluk aneh yang ada di berbagai film. Mereka semua akan muncul dalam kenyataan, menyebabkan kita luka yang sangat parah. Hari kiamat." Jiang Zetian membuka matanya lebar-lebar. Informasi ini terlalu mengejutkan baginya. Pada saat itu, seluruh dunia tidak akan mampu melawan. Hanya bangsa Cina kita yang bertahan selama 3 bulan. Karena naga. Liu Suhan berbicara dengan suara yang dalam, sayang sekali naga dewa tidak berkembang dengan baik. Mereka tidak bisa menahan kami selama itu. Mati di bawah serangan makhluk aneh. Mendengar hal ini, Jiang Zetian melihat melalui jendela mobil. Melihat ke arah naga. Tiongkok bergantung padanya. Jika Jiang Zetian masih tidak percaya, 5 hari lagi bisa pergi menyelidiki bawah laut di kota laut. Mungkin bisa melihat lubang cacing di alam semesta. Makhluk aneh akan muncul dari lubang cacing. Kemudian, lubang cacing ada di mana-mana. Liu Qinghan berbicara dengan suara rendah. Jika memang seperti itu, apakah kita hanya bisa bergantung pada naga raja? Ya, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan kita harus mengandalkan naga raja. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Apakah ada yang dapat saya lakukan? Mendengar itu, Liu Qinghan terkejut sejenak. Apakah militer bisa melakukan sesuatu? Tiba-tiba, dia teringat ide yang berani. Bisakah kita membuat seluruh negeri memberi makan naga raja? Liu Qinghan berkata. Setelah kata-kata ini keluar, Wang Guotian terkejut. Seluruh negeri memberi makan naga raja. Ini saya harus laporkan kepada atasan. Masalah naga raja tidak bisa disembunyikan. Karena kita ingin mendapatkan bantuan dari seluruh negeri. Saya rasa kita harus mengungkapkannya. Membuat semua orang tahu tentang keberadaan naga raja. Hati Liu Qinghan bergetar. Ya, biarkan seluruh rakyat membantu naga raja. Memberi makan dan memeliharanya. Agar ia bisa tumbuh dengan cepat. Di Little Han Some Pavilion, sudah berapa lama hanya tersisa kamu dan Liu Qingsong di lokasi? Sekarang, selain habitat naga raja, Wang Guotian pergi dengan semua prajuritnya. Kebun binatang kembali tenang. Nona Liu, bagaimana Anda melakukannya? Li Tianming bertanya dengan terkejut. Kenapa tiba-tiba mundur? Tidak ada yang salah. Semua bisa kembali dan istirahat. Besok akan dibuka. Setelah kata-kata ini keluar, Li Tianming tertegun. Dibuka? Apakah ini bercanda? Kebun binatang sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Sekarang ada seekor naga. Besok akan dibuka. Agar semua orang bisa masuk dan melihat. Liu Qingsong mengangguk dan berkata, kebun binatang sudah direnovasi. Sekarang, selain tempat tinggal naga raja, sudah tidak ada hewan lain. Semua area sudah dibongkar. Saat ini, semua orang hanya bisa melihat naga raja. Dia ingin agar semua orang datang memberi makan naga raja. Hal-hal lain akan dilakukan oleh keluarga Liu. Kalian bisa pergi sekarang. Li Tianming membuka mulutnya. Tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, yang bisa dilakukannya hanyalah mengangguk dan pergi. Tak lama kemudian, hanya Anda dan Liu Qinghan yang tersisa di tempat kejadian. Tuan Shenlong, bisakah Anda berubah menjadi orang setinggi 100 meter? Liu Qinghan menatapmu dan berkata. Xiao Shuai Pavilion L segera menebak maksud Liu Qinghan. Kamu ingin memanfaatkan aku untuk menarik orang-orang di seluruh negeri. Dan kemudian membiarkan mereka memberi makan aku bersama-sama. Ya, hal ini tidak bisa disembunyikan lagi. Agar kamu bisa tumbuh lebih cepat. Ini adalah cara terbaik. Apakah 1,5 miliar orang di seluruh negeri akan memberi makan aku bersama-sama? Kedengarannya cukup menarik. Dalam sekejap, kamu menggulung tubuhmu. Menjadi bentuk yang sepanjang 100 meter. Berputar di udara. Cahaya emas itu berkilau. Kepala naga yang penuh dengan kekuatan dan keagungan. Melihat Liu Qinghan dari atas. Bahkan suaranya menjadi sangat megah dan memuaskan. Benar, begitulah. Liu Qinghan segera menghubungi ayahnya. Dia ingin melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh negeri. Apa? Kamu ingin siaran langsung naga raja di seluruh negeri. Grup Liu. Liu Qingsong, ketua direksi kecil, tiba-tiba berdiri di kantor. Mendengarkan permintaan putrinya yang tak terduga di telepon. Dia terkejut. Siaran langsung naga raja di seluruh negeri. Ini adalah hal yang sangat besar. Akan menggemparkan seluruh negeri. Yang mengejutkan lebih dari 1 miliar orang. Ayah, waktu semakin sedikit. Naga raja belum sepenuhnya berkembang. Kami membutuhkan lebih banyak makanan. Hanya bergantung pada kami tidak akan cukup. Kekuatan rakyat di seluruh negeri adalah yang terbesar. Kata-kata Liu Qinghan membuat Liu Qingsong merenung. Lebih dari 1 miliar orang memberi makan naga raja bersama-sama. Betapa besar jumlah makanan itu. Sangat menakutkan, bukan? Apakah naga raja benar-benar bisa memakannya? Baiklah, aku baru saja mengakuisisi sebuah platform siaran langsung. Mari kita manfaatkan platform ini untuk siaran langsung secara penuh. Menutup telepon. Liu Qingsong mulai bertindak. Di sisi lain, beberapa drone terbang dan berputar di sekitarmu. Mereka semua mengarah padamu. Liu Qinghan segera menjelaskan. Naga raja, ini adalah drone. Besok, mereka akan menyebarkan gambar di sini. Biarkan seluruh rakyat mengetahui. Kau pasti tahu ini apa. Lalu mengangguk, baik.
Tak lama kemudian, sebuah platform siaran langsung bernama Doudou. Semua penyiar online berubah menjadi hitam putih. Dan judulnya pun berubah menjadi Besok Siang Pukul 12. Akan menyiarkan Naga Raja pertama di dunia secara langsung. Banyak penonton yang menonton siaran langsungnya. Ruang siaran langsung tiba-tiba ditutup. Melihat judulnya berubah langsung terkejut. Apa artinya menjadi naga pertama di dunia? Ini sedang apa? Astaga, aku baru saja keluar dan melihat. Menemukan bahwa ruang siaran lain juga berubah menjadi judul seperti ini. Ini sedang melakukan apa? Naga Raja ini bukan sekadar penipuan, kan? Jangan-jangan platform ini mengalami bug? Apakah masih harus menunggu hingga besok siang? Baiklah, saya akan datang besok. Aku ingin tahu apa sih Naga Raja pertama di dunia itu. 1 jam kemudian, pencarian teratas Naga Raja pertama di dunia muncul. Tak terhitung banyaknya orang datang karena penasaran. Semua orang bertanya-tanya tentang naga pertama ini. Sementara itu, Wang Guotian terus memperhatikan Liu Qingtian. Mendengar laporan dari prajurit, dia juga terkejut. Tampaknya, dia benar-benar ingin memanfaatkan kekuatan seluruh negeri untuk membesarkan naga raja. Detik berikutnya, teleponnya berdering. Melihat tampilan panggilan masuk, dia terkejut dan cepat menjawab, "Halo, atasan. Apakah yang kamu katakan itu benar? Monster akan muncul dalam 15 hari." "Ya." Maka Liu Qingtian mungkin benar. Karena kami 10 hari yang lalu, benar-benar menemukan sebuah hitam yang muncul secara tiba-tiba di lautan. Mendengar kata-kata atasan, Wang Guotian terkejut, lubang hitam. Dari lubang hitam itu, 2 makhluk aneh merangkak keluar. Mereka menyerupai manusia dengan anggota tubuh yang panjang dan ramping. Namun, kepala mereka dapat terbuka seperti bunga. Menampakkan gigi-gigi yang tajam dan rapat. Butuh ratusan peluru untuk membunuhnya. Mayatnya telah dibawa kembali untuk diteliti. Tidak termasuk dalam jenis hewan apapun di dalam negeri. Wang Guotian merasa sangat terkejut. Itu hanya bisa dikatakan. Itu adalah makhluk aneh. Kata-kata Liu Qinghan tidak salah. Memang ada makhluk aneh. Besok saya akan pergi ke kota Qin. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri yang disebut Naga Raja. Jika itu benar-benar adalah Naga Raja yang melindungi Huaxia, kita tidak bisa diam saja. Setelah mengatakannya, Panglima menutup telepon. Guotian tidak bisa tenang lama sekali. Hari kiamat benar-benar akan datang. Dan harapan mereka tertuju pada naga itu. Jika itu benar adanya, maka mereka harus mengambil tindakan. Segera membuat naga raja tumbuh. Keesokan harinya makanan kembali menumpuk di habitat. Dalam beberapa menit, kamu telah menghabiskan lebih dari 10 ton makanan. Tapi titik evolusi kamu semakin sedikit. Seiring dengan tubuh yang semakin besar, dia membutuhkan lebih banyak makanan. Semakin tinggi energi yang terkandung dalam makanan, semakin baik. Saat ini kamu sudah memiliki 2 cakar. Kamu adalah naga raja dengan 5 cakar. Ketika semua 5 cakar muncul, itulah bentuk sempurna yang sebenarnya. Sekarang kamu masih perlu lebih banyak makanan. Naga Raja masih memiliki setengah jam lagi. Siaran langsung akan segera dimulai. Liu Qinghan datang dan berkata, "Kemarin sudah mendaftar akun di semua platform siaran langsung." Liu Qingsong masih mempersiapkan di platform yang dia akuisisi. Sejumlah ruang siaran langsung menunggu siaran. Saat siaran dimulai, kebun binatang juga akan dibuka, agar semua orang bisa datang dan berkunjung. Dan telah menyiapkan lebih dari 10.000 petugas keamanan. Semuanya berasal dari perusahaan bodyguard di seluruh negeri. Untuk memastikan siaran langsung Naga Raja kali ini berlangsung dengan aman. Aku telah mengetahuinya. Kamu mengangguk. Hari ini penampilanmu secara keseluruhan akan sepenuhnya terungkap di hadapan penonton di seluruh negeri. Naga Raja, satu-satunya di dunia, akan mengejutkan seluruh negeri dan membuat banyak orang terkejut. Dengan dimulainya hitung mundur siaran langsung. Banyak orang menunggu di ruang siaran langsung. Menunggu siaran dimulai. Mereka semua ingin melihat apa yang disebut naga. Sebenarnya apa itu? Segera akan pukul 12. Tidak tahu Naga Raja sebenarnya itu apa. Pasti itu palsu. Mungkin mereka hanya menunjukkan efek khusus kepada kita. Jangan bilang begitu. Begitu banyak ruang siaran dengan konten siaran yang sama. Jangan-jangan semuanya palsu. Apakah ini mungkin strategi pemasaran dari platform siaran ini? Dengar-dengar grup Liu telah mengakuisisi platform ini. Peduli setan. Jam 12 kita akan tahu apa yang terjadi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hingga jam 12 tiba. Semua ruang siaran menampilkan gambar secara bersamaan. Semua drone mengarah ke arahmu di kejauhan secara bersamaan. Ketika gambar itu menampilkan sisik naga yang berkilau seperti emas. Komentar langsung seketika terhenti. Tak terhitung banyaknya netizen terkejut. Ketika gambar perlahan menjauh. Ketika sosok lengkap Naga Raja muncul di mata tak terhitung netizen. Seolah-olah waktu terhenti. Mata Naga Raja yang penuh dengan kekuatan dan kewibawaan. Pada saat saling bertatapan dengan drone. Banyak orang seketika merinding. Seluruh tubuh merinding. Bahkan ada yang takut langsung berlutut di tempat. Tubuhnya bergetar hebat. Kaki saya tidak bisa bergerak. Saya langsung berlutut di tanah. Apa yang sedang terjadi? Tatapan yang sangat menakutkan. Seolah-olah bisa membunuh saya lewat layar. Sangat menakutkan. Apakah ini benar-benar Naga Raja? Atau hanya efek khusus?
Jika ini adalah efek khusus, itu benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin? Ini adalah siaran langsung. Jika ini adalah efek khusus, maka Liu Group akan menjadi perusahaan efek khusus terkuat di dunia. Kekuatan naga bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia biasa. Satu persatu netizen meletakkan ponselnya. Tidak berani untuk melihat lagi. Menundukkan kepala dan bernapas berat. Hanya terdengar suara Liu Qinghan dari ponsel. Tuan Naga, orang-orang masih tidak percaya akan keberadaanmu. Tolong guncangkan dunia ini. Begitu suaranya selesai, terdengar raungan naga yang sangat keras dari ponsel. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang menutupi dada dan telinga mereka. Berlutut di tanah dengan ketakutan yang luar biasa. Tadi suara naga itu, seolah menembus gendang telinga mereka. Mengguncang hati mereka. Langsung mencapai jiwa mereka. Sangat menggetarkan. Kotakin, pecinta hewan Ma Dong juga sedang menonton siaran langsung. Saat dia mendengar suara naga, tubuhnya sudah bergetar. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Suara yang sangat menakutkan. Ini pasti bukan suara dari hewan manapun di dunia. Apa yang bisa disebut hewan? Entah suara yang disintesis, atau benar-benar suara naga. Ma Dong berkata dengan ketakutan. Guntur yang menggelegar. Tiba-tiba di luar petir menyala dan guntur terdengar. Suara guntur yang berdentum. Ditambah dengan suara naga dari ponsel. Membuatnya semakin takut. Suara raungan naga kembali terdengar. Tapi kali ini dia terpana. Karena dia mendengar. Suara itu tidak berasal dari telepon, tapi dari luar. Ini membuatnya terkejut. Dia segera berjalan ke jendela, membuka tirai. Seketika dia ternganga. Langit di luar tampak cerah dan biru beberapa saat sebelumnya. Saat ini, awan gelap sudah menutupi langit. Langit yang gelap menindih Kotakin. Hal ini membuat orang merasa tercekik. Kilat menyambar dan guntur berdentum. Petir mengamuk di dalam awan gelap. Saya pikir itu hanya badai petir biasa. Namun, semenit kemudian, Ma Dong terbelalak. Sangat terkejut. Dia melihat sesuatu yang lain di dalam awan petir. Itu sedang bergerak. Saat ini, suara naga terdengar sekali lagi. Suara itu datang dari langit. Ma Dong menjadi semakin yakin. Naga di awan badai. Suara petir yang sangat besar terdengar. Sebuah kilatan petir ungu menyapu langit. Menerangi awan gelap. Sebuah sosok besar muncul di dalam awan gelap. Itu sedang berputar. Itu sedang bergerak. Itu ada di dalam awan petir seperti makhluk aneh yang misterius. Ini pasti adalah naga raja. Ma Dong berteriak dengan kegembiraan. Dia mengangkat ponselnya. Saat ini layar menghadap ke awan petir. Suara Liu Qinghan terdengar. Pada saat ini, naga. Pada saat ini, naga raja. Teman di Qin Huang Dao. Asalkan kalian mengangkat kepala, kalian bisa melihatnya. Ternyata naga raja benar-benar ada di tanah kita. Huaxia. Mendengar kata-kata ini, mereka semua berlari ke jendela atau pintu. Mengangkat kepala melihat ke arah awan petir. Guntur dan kilat. Mencerminkan naga di dalam. Memang ada bayangan besar yang bergerak di dalamnya. Ini membuat mereka sangat bersemangat. Naga raja pada saat ini. Memang itu adalah naga raja. Ini sangat mengejutkan. Ternyata di Huaxia kita benar-benar memiliki naga raja. Saya lahir di tahun naga. Tuan Naga, mohon berkati saya supaya kaya. Segera buat permohonan. Naga itu muncul. Ini jarang terjadi. Sebuah adegan lucu muncul. Satu persatu berlutut di jalan. Atau berlutut di rumah. Berlutut di hadapan naga di tengah awan badai. Menyimpan berbagai harapan dalam hati. Kalian bisa lihat bahwa sebagian besar orang di Qin City sudah tertarik dengan diri mereka sendiri. Maka, awan burung pun menghilang. Ketika awan petir menghilang, wajahmu muncul di depan ribuan orang. Semua orang terkejut. Ini bukan efek khusus. Ini bukan menonton film. Ini adalah hal yang terjadi di dunia nyata. Dunia. Benar-benar ada seekor naga. Dalam sekejap, banyak orang mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto dan merekam video. Dan inilah efek yang kamu inginkan. Membuat orang-orang menyebarkan berita tentang keberadaannya. Sekitar waktu itu, dia tiba-tiba menghilang. Hanya tersisa langit yang cerah. Setelah naga itu menghilang, perasaan orang-orang masih belum bisa tenang. Namun, siaran langsung Liu Qinghan belum berakhir. Shenlong berada di kebun binatang Qin Huang Dao. Bagi yang ingin datang memberi makan naga raja, boleh membawa makanan. Naga raja hanya makan daging. Setelah itu, siaran langsung pun ditutup, meninggalkan netizen yang tampak bingung. Meskipun gambar barusan benar-benar mengejutkan, tapi masih banyak orang yang merasa itu palsu. Itu efek khusus. Namun, tidak lama kemudian, foto dan video Shenlong telah mulai beredar daring. Satu mungkin saja palsu, tapi begitu banyak foto dan video. Apakah semuanya palsu? Weibo, situs media sosial terbesar di seluruh internet. Banyak selebritis dan akun resmi yang mempunyai akun terdaftar. Menteri Departemen Audit saat ini melihat begitu banyak foto dan video tentang naga raja yang bocor. Seketika merasa merinding. Bukankah ini sama dengan menyebarkan rumor? Bagaimana mungkin ada naga raja di dunia ini? Semuanya palsu. Dia memerintahkan karyawannya untuk menghapus foto dan video ini dengan semua kekuatan. Tidak boleh disebarluaskan. Namun, kurang dari 10 menit setelah perintahnya,
Dia menerima telepon dari bosnya. Jangan dihapus. Naga memang ada. Tingkatkan perhatian terhadap hal ini. Agar lebih banyak orang tahu. Saat kamu terungkap di hadapan publik, kebun binatang menghadapi lonjakan pengunjung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir semua orang di kota Qin datang. Mereka berbondong-bondong masuk ke kebun binatang, mengikuti petunjuk menuju tempat tinggalmu. Ketika mereka melihat makhluk raksasa melayang di udara, menutup mata naga dengan erat. Saat kamu tertidur lelap, merasa sangat terkejut. Itu benar-benar seekor naga. Kota Qin kita memang memiliki naga raja. Setiap orang hanya bisa melihat selama 1 menit. Setelah mereka selesai melihat, akan ada yang memaksa membawa mereka pergi, agar orang berikutnya bisa melihat. Dan jika ingin melihat lagi, harus membawa makanan lagi. Naga raja tidak bisa dilihat dengan mudah. 1 jam kemudian, Liu Qinghan sedang mencatat persediaan makanan. Hampir semua orang yang datang ke kebun binatang membawa makanan. Semuanya daging. Setelah dihitung, setidaknya 5 ton. Ternyata, kekuatan bersatu adalah yang terbesar. Dalam 1 jam, mereka berhasil mengumpulkan 5 ton daging. Liu Qinghan tersenyum. Ditambah dengan daging yang dibeli hari ini, setidaknya ada 20 ton. Seharusnya cukup untuk pertumbuhan naga raja sedikit. Dia juga menyadari, naga raja akhir-akhir ini memiliki nafsu makan yang besar. Tetapi pertumbuhannya tampaknya sangat lambat. Mungkin karena makanan yang terlalu sedikit. Bagaimanapun juga, memelihara naga raja tidak semudah merawat kucing atau anjing. Naga raja seperti lubang tanpa dasar, membutuhkan makanan yang tiada habisnya. Saat itulah, teleponnya berbunyi. Itu adalah serangan yang datang. Setelah mendengar isi percakapan, matanya berbinar. Akhirnya dimulai. Kali ini, Huaxia pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Liu Qinghan diundang datang ke pangkalan militer di kota naga. Setelah berdiskusi dengan para pejabat tinggi, rencana pengasuhan naga raja secara nasional akhirnya disetujui. Secara resmi dimulai. Keesokan harinya, saat kamu terbangun, ada puluhan ton makanan di hadapanmu. Hanya beberapa suapan. Kamu sudah menghabiskan semuanya. Dengan cepat, kamu juga menyadari bahwa di sekitarmu dipenuhi orang. Semua datang untuk melihatmu. Dan Anda hanya melihatnya sekilas. Dia tertidur lagi. Sampai kedatangan Liu Qinghan di siang hari. Barulah kamu terbangun. Anjing Shenlong. Saya punya kabar baik untuk Anda. Saya pergi rapat. Negara siap untuk mulai memberi makanan kepadamu secara nasional. Saat itu, jumlah makananmu akan jauh lebih banyak dibandingkan sekarang. Bahkan 10 kali lipat. Mendengar kabar baik ini, hatimu penuh sukacita. Aku sudah mengetahuinya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Huaxia. Ini adalah janji yang kau berikan. Mendengar hal ini, Liu Qingsong semakin bersemangat. Sementara itu, orang-orang di sekitar yang datang untuk melihat naga raja juga mendengar naga raja bicara seperti manusia. Sekali lagi berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada naga raja. Liu Qingsong menyampaikan kalimat ini apa adanya, dan menyampaikannya kepada Li Chang dan yang lainnya. Setelah mereka tahu, segera merasa lebih tenang. Dengan adanya kalimat dari naga raja ini, mereka kemudian dapat melakukannya dengan tenang. Tuan Naga, saya memiliki sebuah permohonan yang kurang menyenangkan. Apakah kau bisa memberiku 1 botol darah? Mendengar hal ini, kau tiba-tiba mengerti. Orang-orang ini ingin menggunakan darah mereka sendiri untuk membuat serum genetik, agar manusia menjadi lebih kuat. Kau berpikir sejenak kemudian memandang Liu Qingsong. Darahku, bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditanggung oleh kalian manusia. Simpanlah itu, lalu encerkan menjadi 100 juta bagian. Barulah dapat mengembangkan serum darah. Jika tidak, kalian akan meledak hingga mati. Begitu suara itu terdengar, tetesan darah segar terbang keluar dari mulutmu. Perlahan-lahan terbang ke depan Liu Qinghan. Melihat tetesan darah ini, Liu Qinghan sangat terkejut. Ia segera meminta seseorang untuk mengambil wadah bersih. Dengan hati-hati memindahkannya ke dalam wadah. Terima kasih Naga Raja yang mulia. Setelah mengucapkan terima kasih, Liu Qinghan menelepon Guo Tian. Ketika mengetahui bahwa Liu Qinghan mendapatkan darah Naga Raja, Wang Guotian segera mengirim pasukan untuk mengawal Liu Qinghan. 4 hari berlalu. Manusia hanya memiliki 10 hari hingga kemunculan makhluk aneh. Pada saat yang sama, situasi di mana Huaxia membeli daging dalam jumlah besar juga membuat negara-negara di dunia terus berspekulasi. Qin City, kau melayang dengan santai di udara. Selama beberapa waktu ini, kau setiap hari mengonsumsi ratusan ton makanan. Ukurannya sudah sangat besar. Jika kau sepenuhnya melepaskan, tubuhmu bisa mencapai 30.000 meter. Beratmu bahkan mencapai 450.000 ton. Termasuk makhluk yang sangat menakutkan. Salah satunya adalah titik evolusi ini. Terlalu sedikit yang ditambahkan. Daging biasa tidak lagi memuaskannya. Saat itu juga, lebih dari 10 helikopter datang dari kejauhan. Di bawahnya tergantung sebuah paket besar. Di dalamnya berisi daging. Helikopter perlahan-lahan mendarat. Paket diletakkan di tanah. Secara otomatis terbuka. Dari paket itu, potongan-potongan daging lezat keluar. Sekelompok helikopter terbang pergi. Tidak lama kemudian, sekelompok lain datang. Begitu terus bolak-balik.
Sudah datang ratusan kelompok helikopter. Yang dikirim semuanya daging. Melihat tumpukan daging di tanah. Tanpa diduga, ini lagi ratusan ton. Kamu membuka mulut. Dengan cepat menghisap. Lalu semua daging masuk ke dalam. Makan berhasil. Meningkatkan 3.000 poin evolusi. Ratusan ton makanan. Hanya menambah 3.000 poin evolusi. Sangat sedikit jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jika ini adalah hari pertama, mungkin bisa langsung menambah puluhan ribu. Semakin cepat kamu tumbuh, semakin besar tubuhmu. Energi yang dibutuhkan oleh tempat ini semakin tinggi. Harus mencari makanan yang mengandung energi tinggi. Tapi kamu juga sudah menyuruh Liu Qinghan dan yang lainnya untuk mencarinya. Hari ini diperkirakan bisa dibawa pulang. Tuan Naga, kami sudah membawanya kembali. Tak lama kemudian, Liu Qinghan datang mengemudikan mobil bersama orang-orangnya. Di atas mobil terdapat beberapa kotak. Begitu dibuka, semuanya adalah barang-barang yang mengandung energi tinggi. Kura-kura berusia 5.000 tahun. Jamur Lingzi berusia 3.000 tahun. Semuanya adalah makanan atau buah-buahan dengan energi tinggi. Jumlahnya ada 11. Letakkan saja. Kamu berbicara dengan tenang. Liu Qinghan segera menyuruh orang-orangnya untuk menurunkan kotak kayu. Dengan satu gerakan pikiranmu, makanan di dalam kotak secara otomatis terbang. Semuanya terbang masuk ke mulutmu. Ditelan sekaligus. Makan berhasil. Menambah 15.000 poin evolusi. Mata naga berkilau dengan cahaya emas. Tubuhmu kembali membesar. Namun, karena kekuatan spiritual, maka tidak ada perubahan. Panjang dan berat tubuh meningkat. Dan memberikan satu keterampilan baru. Dinamakan naga ilahi Frost. Bagus, kalian lanjutkan mencari. Makanan ini sangat berguna bagiku. Kamu melihat Liu Qingsong dan berkata. Mendengar itu, Liu Qingsong tersenyum. Adalah kehormatan baginya bisa membuat naga raja menjadi kuat. Waktu berlalu hari demi hari. Masih ada 5 hari sebelum makhluk aneh muncul. Angkatan bersenjata mengirimkan ratusan ton makanan setiap hari. Liu Qingsong juga membawa keluarganya untuk mencari makanan yang mengandung energi tinggi. Pertumbuhanmu bisa dibilang sangat cepat. Sudah melewati 170.000 titik evolusi. Selain ukuran dan beratnya yang meningkat secara signifikan, dia juga mendapatkan satu keterampilan baru. Bintang jatuh dari langit. Namun saat ini, kamu tidak tahu. Setelah kau memberiku darah naga, para peneliti di Institut Penelitian Huaxia, dalam penelitian tanpa henti, akhirnya berhasil membuat serum darah naga raja. Dan setiap kualitas fisik para peneliti, masing-masing mengalami peningkatan 100 kali lipat. Dapat disebut sebagai super manusia. Pada saat ini, Komandan tertinggi Li Chang merasa lega di dalam hati, sangat bersyukur dan bersemangat. Untungnya, dia percaya pada Liu Qingsong. Jika tidak, mereka sama sekali tidak akan mendapatkan serum darah naga raja ini. Era berikutnya, ini akan menjadi era di mana semua orang seperti naga. Dengan adanya naga raja, makhluk-makhluk aneh tidak akan semenakutkan itu. Masa depan akan menjadi era Huaxia. Adanya naga raja adalah kehormatan dan kebanggaan bagi Huaxia. Merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi Huaxia. Li Chang berteriak dengan bersemangat. Segera berusaha keras mengembangkan serum darah naga raja. Mengenai lebih banyak darah naga raja, saya akan mencoba mencari caranya. Mengingat ini sudah berhasil, itu berarti eksperimen ini tidak akan salah. Selanjutnya, selama bisa diproduksi massal, maka kita bisa mewujudkan semua orang seperti naga. Mengenai darah naga raja, dia tidak punya pilihan selain pergi sendiri dan memohon pada naga itu. Stok puluhan ribu ton makanan yang telah terkumpul di waktu ini bisa digunakan sekarang. Saat Li Chang bersiap untuk pergi ke kota Qin mencari naga raja dengan makanan, dia menerima sebuah telepon. Apa? Di zona kecil muncul harimau setinggi 3 meter. Li Chang terkejut dan berteriak. Harimau apa yang bisa setinggi 3 meter? Ini pasti karena diberi hormon, kan? Jangan-jangan ini adalah makhluk aneh yang disebut-sebut? Namun, untungnya, harimau itu sudah ditangani. Segera dikirim ke sini. Li Chang berbicara dengan suara berat. Beberapa jam kemudian, mayat harimau raksasa itu dikirim secara darurat. Dilihat seperti harimau biasa, tetapi tubuhnya sangat besar. Li Chang dan yang lainnya sangat terkejut. Apa ini benar-benar harimau? Bagaimana bisa sebesar ini? Segera kirim untuk penelitian. Li Chang merasakan sesuatu yang tidak beres. Bukankah masih ada 3 hari lagi? Bagaimana bisa sekarang ada harimau besar? Tapi dengan cepat, dia menerima telepon lagi. Kali ini adalah panggilan dari atasan. Setelah mendengar isi tersebut, Li Chang terkejut dan merasa tertekan. Perwakilan aliansi negara-negara telah mengadakan rapat. Dan pertemuan ini adalah tentang munculnya makhluk besar di berbagai negara. Apakah bisa jadi makhluk aneh akan muncul lebih awal? Konferensi internasional. Kali ini tidak dilakukan secara offline tetapi online. Perwakilan dari berbagai negara muncul di layar. Perwakilan Amerika Serikat yang pertama kali berbicara. Apakah kalian juga mengalami kemunculan hewan besar? Kami hari ini membunuh seekor hiu raksasa. Setelah diteliti, hiu gigi besar yang diduga telah punah ditemukan di Afrika Selatan. Mendengar ini, negara-negara lain terkejut. Hiu gigi besar muncul. Bukankah itu makhluk yang punah jutaan tahun yang lalu? Li Chang terkejut. Sebelumnya ia mengira ini
Harimau 3 meter sudah cukup menakutkan. Ternyata di negara indah masih ada hiu gigi besar. Di sini juga muncul beruang coklat raksasa. Tingginya mencapai 5 meter. Seperti gedung-gedung tinggi. Dengan susah payah kami berhasil membunuhnya. Untuk hari kelima ketika makhluk aneh muncul di masa depan. Serigala raksasa setinggi 4 meter sangat sulit dibunuh. Perwakilan dari berbagai negara berdiskusi ramai. Semuanya berhadapan dengan hewan-hewan raksasa. Li Chang melihat perwakilan dari berbagai negara terkejut. Dia juga tidak banyak mengatakan. Mengakhiri konferensi internasional. Segera mengatur helikopter menuju Kota Qin. Kebun binatang Kota Qin. Liu Qingsong baru saja kembali dari Pasar Naga. Raja Naga. Militer meminta saya untuk menjadi pengelola pusat makhluk aneh. Liu Qinghan tersenyum dan berkata. Ketika pergi ke rapat terakhir sebelum berangkat, Li Chang memberitahunya tentang rencana ini. Dia merasa itu dapat dilaksanakan. Namun tidak menyangka pihak lain langsung menjadikannya pengelola. Bertanggung jawab atas segala hal di pusat makhluk aneh. Pusat makhluk aneh. Sesuai namanya. Dipersiapkan untuk makhluk aneh. Yang harus dilakukannya adalah mencegah makhluk aneh yang mungkin muncul di masa depan. Namun dia tahu bagaimana cara mengelola. Untuk hari kelima saat makhluk aneh muncul di masa depan, Cina telah mendirikan pusat monster. Itu hanya karena kelahirannya kembali. Membuat pusat ini dibentuk lebih awal. Pusat makhluk aneh didirikan untuk mengumpulkan mayat makhluk untuk dibawa kembali untuk penelitian. Karena gen makhluk aneh sangat kuat. Jika bisa digunakan untuk mengembangkan serum, maka manusia dapat berevolusi menjadi super manusia. Serum Naga Raja jelas tidak mungkin cocok untuk siapapun, karena energinya terlalu kuat. Namun makhluk-makhluk itu berbeda. Mereka lebih lemah, dapat beradaptasi dengan semua orang. Itu bagus, semoga sukses. Kamu mulai berbicara. Selama waktu bersama ini, kamu dan Liu Qinghan telah menjadi teman. Meskipun penampilanmu adalah naga, namun, di dalam hatimu kamu adalah manusia. Menjadi teman antara keduanya sangat wajar. Liu Qinghan setiap hari datang untuk memberitahunya tentang hal-hal menarik setiap harinya. Dia menganggapnya sebagai cerita untuk didengarkan. Sangat menarik. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Naga. Liu Qinghan mengangguk. Dapat menerima berkah dari Naga Raja. Dia sangat senang. Saat itu, sebuah helikopter terbang dari kejauhan. Perlahan mendarat. Li Chang turun dari atas. Jenderal Li, mengapa Anda datang? Liu Qingsong terkejut dan berjalan mendekat untuk bertanya. Direktur Liu, bagaimana keadaan pusat makhluk aneh belakangan ini? Li Chang tersenyum dan berkata. Jenderal Li bercanda. Pusat makhluk aneh belakangan ini sangat baik. Saya sudah melatih tim pembersih makhluk aneh. 3 tim, yaitu tim pengumpulan, tim pembersih makhluk aneh, dan tim darurat. Tim pembersih makhluk aneh, yakni setelah membunuh makhluk aneh, membawa mayat makhluk aneh kembali ke markas, kemudian membersihkan medan perang, mengembalikannya ke keadaan semula. Tim pengumpulan makhluk aneh, sesuai namanya, mengumpulkan berbagai bagian tubuh makhluk aneh dan mayat makhluk aneh yang tergeletak di tempat lain. Membawa mayat makhluk dan gen makhluk aneh ke laboratorium untuk diteliti. Tim darurat akan segera dikerahkan. Begitu makhluk aneh muncul, pasukan darurat akan segera dikerahkan. Mengungsikan masyarakat, melindungi masyarakat, melawan makhluk aneh. Setelah itu, dia memberitahu semua ini kepada Li Chang. Yang terakhir agak terkejut. Aku tidak menyangka kau melakukannya dengan begitu sempurna. Sangat beruntung bagi Huaxia memiliki kamu. Ngomong-ngomong, hari ini terjadi sesuatu yang besar. Apakah makhluk aneh muncul lebih awal? Li Chang menceritakan apa yang terjadi hari ini. Setelah mendengarnya, Liu Qinghan tertegun. Dia tidak pernah mendengar tentang hal seperti ini di kehidupan sebelumnya. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin karena negara di kehidupan sebelumnya ingin menghindari kepanikan, menekan isu tersebut, menyembunyikannya. Jadi, mereka tidak tahu. Tapi sekarang keadaan berbeda. Dia adalah pengelola pusat makhluk aneh. Dia berhak mengetahui hal ini. Saya tidak tahu. Tapi seharusnya tidak ada hubungannya dengan makhluk aneh. Liu Qinghan menggelengkan kepala dan berkata. Li Chang tertegun. Ternyata ada hal yang bahkan Liu Qinghan tidak tahu. Tapi di detik berikutnya, kamu yang selama ini tidak berbicara, akhirnya berbicara. Hewan-hewan itu mungkin telah memakan makanan yang mengandung energi tinggi, membuat mereka menjadi lebih kuat. Tidak ada hubungannya dengan makhluk aneh. Dapat membuat hewan menjadi lebih besar. Selain makanan energi tinggi, tidak ada yang lain. Dan mendengarkan kata-kata Li Chang, semuanya adalah hewan. Itu menunjukkan bahwa tebakan dia benar. Dan mengapa semua ini baru ditemukan hari ini? Itu tidak diketahui. Tuan Naga itu, apakah hewan-hewan ini juga mengandung energi yang tinggi? Li Chang berpikir sejenak. Apakah kamu perlu bantuanku untuk membawanya? Mendengar itu, matamu berbinar, ini ide yang bagus. Hewan-hewan ini memakan makanan itu. Energi yang terkandung dalam tubuh pasti tinggi. Jauh lebih kuat dibandingkan daging biasa. Bisa. Jika kamu bisa membawanya semua, aku bisa memberimu 1 tetes darah lagi. Kamu tahu Li Chang datang untuk apa? Tidak mungkin hanya untuk urusan hewan. Dan ditambah dia mendengar dari Liu beberapa hari yang lalu. Qinghan mengatakan serum telah berhasil dikembangkan. Maka dia menduga tujuan Li Chang datang kali ini
Untuk darahmu. Li Chang terkejut dan menunduk dengan cemas berkata. Naga Raja memang adalah naga raja. Dia datang dan tahu apa yang ingin dilakukan. Sangat menakutkan. Tapi segera hatinya merasa senang. Selama bisa mendapatkan makanan, naga raja bisa memberinya darah. Ini bisa diatur. Bukankah di sana mereka butuh makanan? Selama bisa membagi 1000 ton makanan itu, membagikannya setengah sudah cukup. Dia percaya mereka pasti akan setuju. Setelah Li Chang membungkuk dan mengangkat kepala. Tuan Naga, saya akan pergi meminta bangkai-bangkai itu untukmu. Namun syaratnya adalah membagi makanan mereka. Bisa. Kamu mengangguk. Makanan biasa sudah tidak berguna lagi. Poin evolusi yang ditambahkan terlalu sedikit. Yang kamu inginkan adalah lebih banyak makanan energi tinggi. Sebelum Chang pergi, kamu memberinya setetes darah. Chang berjanji akan membawa bangkai-bangkai itu besok. Setetes darah bisa menciptakan lebih dari 100 juta naga manusia. Sebuah pavilion kecil atau 1 juta naga super. Sekarang target utama adalah militer. Semua diubah menjadi manusia naga raja. Menunggu sedikit sampai bisa diproduksi massal. Kemudian mengubah seluruh umat manusia. Semua orang seperti naga. Ini bukan hanya omong kosong. Jarak hingga makhluk aneh muncul. Hanya ada 2 hari. Pagi ini, Li Chang mengirim orang untuk membawa raksasa. Jenazah hewan dari berbagai negara telah diantarkan. Beberapa sudah membusuk. Namun pembusukan bagi tubuh naga rajamu sama sekali bukan masalah. Kamu bisa menelannya semua dalam 1 gigitan. Makan berhasil. Menambah 23.000 poin evolusi. Dalam sekejap tubuhmu menjadi sedikit lebih besar. Dan mengunci sebuah keterampilan baru. Bernama segala sesuatu memiliki jiwa. Cukup tenangkan pikiran. Dia dapat mendengarkan suara hati segala sesuatu. Baik itu bunga, rumput, atau pohon. Juga hewan darat, laut, dan udara. Dia bisa mendengarnya. Namun, apa gunanya keterampilan ini baginya? Hanya bisa digunakan untuk mendengarkan suara hati yang biasa. Sisa 2 hari hingga keberadaan makhluk aneh. Ruang rapat pangkalan militer Kota Naga. Li Chang kecil duduk di kursi utama dan memandang sekeliling. Liu Qinghan juga ikut serta. Sekarang, seluruh rakyat di negara ini sudah tahu bahwa makhluk aneh akan segera muncul. Yang perlu kita lakukan adalah mengevakuasi warga Qin City besok. Li Chang berbicara dengan suara rendah. Beberapa waktu lalu, Liu Qinghan pernah mengatakan bahwa makhluk aneh pertama akan muncul di Qin City. Direktur Liu, kapan tepatnya makhluk aneh itu akan muncul? Li Chang menatap Liu Qinghan dan bertanya. Liu Qinghan sedikit mengernyitkan dahi. Berusaha mengingat keadaan pada hari itu. Hari ini adalah hari Kamis. Lusa, yang berarti hari Sabtu. Yang saya ingat adalah hari Minggu pada pukul 10 pagi. Saat itu saya sedang keluar bermain dengan sahabat wanita saya. Dan kemudian makhluk aneh itu muncul dari bawah tanah. Pada saat-saat kritis setelah itu, Dewa Naga menyelamatkanku. Lokasinya tepat di dekat kebun binatang. Baik, saya mengerti. Jadi itu sekitar pukul 10 pagi pada hari Minggu. Makhluk aneh akan muncul. Biarkan Badan Seismologi selalu memantau situasi di Qin City. Mengingat itu muncul dari bawah tanah. Jadi kita bisa mendeteksi. Getaran kecil pun akan menunjukkan jejak. Li Chang berbicara dengan suara rendah. Seorang jenderal naga segera mengangguk. Ya. Aku akan segera memberitahu Badan Gempa. Makhluk aneh pertama yang sebenarnya tidak muncul di negeri kita, Huaxia, tapi muncul di negara indah. Liu Qingsong berbicara dengan suara serius. Aku baru mengetahuinya beberapa hari setelah monster itu muncul di kehidupanku sebelumnya. Negara indah muncul makhluk aneh 5 jam lebih awal. Dan secara diam-diam membasminya. Mereka menyembunyikan hal ini. Tidak memberitahu siapapun. Hingga makhluk aneh benar-benar terungkap. Mereka baru memilih untuk mengatakannya. Dan juga mengungkapkan sebuah rahasia mengejutkan. Yakni negara indah ternyata sudah mengembangkan mecha. Negara indah selalu seperti ini. Li Chang berbicara dengan suara dingin. Tidak disangka, mereka sudah tahu makhluk aneh akan muncul lebih awal. Dan tidak memberitahu siapapun lagi. Jadi, dia juga benar dalam hal sebelumnya. Li juga tidak memberitahu negara lain terlebih dahulu. Tetapi menunggu sampai mereka siap. Baru kemudian mengatakannya. Bahwa negara cantik sudah lama memiliki match ini. Membuat semua orang terkejut. Meskipun jelas bahwa Amerika Serikat memiliki teknologi maju. Tapi tidak menyangka sama maju ini. Bahkan mecha dari film pun sudah dibuat. Namun, itu tidak ada gunanya. Match negara cantik membuat mereka bertahan selama 2 bulan. Tetapi tetap saja hancur. Karena makhluk aneh akan semakin kuat. Liu Qinghan dengan suara berat mulai berbicara. Match sekuat apapun. Semuanya terbuat dari mesin. Sementara makhluk aneh bisa perlahan-lahan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Seperti makhluk yang bisa menyerap limbah nuklir dan tumbuh. Setiap hari semakin menyeramkan. Singkatnya, mulai besok evakuasi warga kota Qin. Mengerahkan pasukan. Menunggu makhluk aneh muncul. Sebelum ia membahayakan kota. Harus memusnahkannya. Apa gunanya match negara cantik? Jangan lupa kita memiliki naga raja. Kebun binatang kota Qin di Huaxia. Tuan Naga. Mayat makhluk pemakan manusia yang kau inginkan. Sudah semuanya dikirim. Seorang prajurit melaporkan. Setelah jenazah diturunkan dari helikopter.
Ia langsung naik ke helikopter dan pergi. Kamu yang melayang di udara melihat ke bawah. 4 mayat yang berbentuk aneh dan menakutkan. Ternyata merasa nafsu makan meningkat. Sangat ingin menelannya. Kamu membuka mulut naga. Menghirup dengan kuat. Setelah semuanya menyerap mayat makhluk pemakan manusia. Seketika merasakan energi yang melimpah. Makan berhasil. Menambah 40.000 poin evolusi. Seketika ukuran tubuhmu bertambah besar lagi. Berat badanku juga bertambah. Tanduk naga sedikit lebih panjang dan lebih jelas. Yang terpenting adalah cakar naga ketigamu. Sudah merasakan dengan samar. Tambahkan sedikit lagi poin evolusi. Ia pasti bisa tumbuh cakar naga ketiga. Dan kali ini, keterampilan baru juga telah diperoleh. Bernama 1000 alam. Dapat mengendalikan segala jenis tanaman dan pohon. Dapat digunakan untuk menyerang, mengendalikan, atau bertahan. Berada di dalam hutan. Itulah Raja Hutan. Setelah selesai makan, hatimu merasa senang. Ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Makhluk aneh mengandung energi tinggi. Kamu sudah memikirkan ini sejak lama. Apakah makhluk aneh akan mengandung energi yang lebih tinggi? Jadi, dia meminta Liu Qingsong untuk membantunya mengembalikan mayat-mayat ini. Tak disangka, satu mayat makhluk aneh pemakan manusia. Yang kecil saja bisa menambah 10.000 poin evolusi. Dia masih ingin makan lagi. Jadi, kamu berpikir, menghilang ke dalam kegelapan dan meninggalkan kebun binatang. Mulai berkeliling dunia. Melihat apakah bisa menemukan makhluk aneh pemakan manusia. Gurun Asan. Ini wilayah India. Saat ini sudah malam. Sekelompok Asan mengendarai unta di gurun. Bersiap untuk pulang. Namun tiba-tiba unta-unta itu tidak bergerak. Mereka berhenti serentak dan mulai berteriak. Suasana menjadi sangat emosional. Mereka benar-benar mengusir orang-orang India itu satu persatu. Lalu berlari ke arah yang jauh. Apa sebenarnya yang salah dengan binatang-binatang ini? Mereka benar-benar meninggalkan kita di sini. Jalan pulang masih 10 kilometer. Mari kita berjalan kembali sampai pagi. Tunggu sampai saya menemukan makhluk-makhluk ini. Saya pasti akan membunuh semuanya. Dan kemudian memakan habis. Orang-orang di sana melihat unta berlari jauh sambil mengutuk. Makhluk aneh ada makhluk aneh. Tiba-tiba seorang wanita jatuh terduduk di tanah. Kemudian dia menunjuk ke kejauhan sambil berteriak. Karena malam sudah tiba. Mereka hanya bisa menerangi dengan lampu minyak di tangan mereka. Atau dengan obor. Negara di sana cukup miskin. Mereka tidak cukup kaya untuk menggunakan senter. Banyak orang mengangkat lampu minyak atau obor. Mengarahkan cahaya ke arah yang ditunjukkan wanita itu. Melihat sosok-sosok tinggi. Mirip dengan manusia. Namun, di detik berikutnya, makhluk yang disebut manusia tersebut. Kepala mereka tiba-tiba mekar seperti bunga. Menari-nari di udara dengan bebas. Sangat aneh dan menakutkan. Hantu. Makhluk aneh. Banyak orang berteriak ketakutan. Dalam sekejap, makhluk pemakan manusia menyerang orang-orang di sana. Kepala terbelah 4. Langsung mengikat orang India. Menariknya perlahan-lahan. Jangan, jangan. Asan dengan panik mencengkeram permukaan pasir. Tapi kekuatan yang besar terus menyeretnya. Tak berdaya. Asan lainnya sangat ketakutan. Tapi tidak ada yang bisa lolos dari cengkeraman makhluk pemangsa. Ditangkap satu persatu oleh mereka. Ditarik perlahan-lahan. Pada saat Asan ini putus asa. Langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Petir dan guntur. Gemuruh. Angin kencang bertiup. Disertai dengan hujan dan petir. Seolah-olah badai dengan kekuatan lebih dari 10 level datang. Menghembuskan pasir terbang liar. Gurun yang tenang seketika berubah menjadi badai pasir. Dan di dalam awan badai itu, sepertinya ada sesuatu. Tubuh besar bergerak. Dalam sekejap, beberapa makhluk pemangsa tiba-tiba berlutut. Asan tersebut akhirnya bisa melepaskan diri. Brak brak brak. Seorang pria berteriak ketakutan. Sambil menunjuk ke langit. Semua orang menatap langit. Melalui gemuruh petir yang bercahaya. Terlihat ada makhluk raksasa di dalam awan badai. Tiba-tiba, mata yang memancarkan cahaya emas terpancar di dalam awan badai. Perasaan tekanan yang sangat agung. Membuat beberapa pria langsung berlutut di tanah. Tubuh mereka bergetar ketakutan. Sangat panik. Beberapa makhluk aneh datang. Lagi datang satu makhluk raksasa. Beberapa makhluk pemakan manusia di tanah. Mengangkat kepala menatap awan badai. Mengeluarkan suara aneh dan menakutkan. Terdengar agak mirip dengan suara tikus. Suara mereka dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Mereka takut akan keberadaan di dalam awan badai. Akhirnya dapat menemukan kalian. Tiba-tiba terdengar suara penuh kekuatan dari dalam awan badai. Itu meledak di hati orang-orang India. Seolah dewa datang sendiri. Dengklek-dengkleng. Dalam sekejap, kilat menyambar dari langit. Menembus beberapa makhluk pemakan manusia. Suara petir menggelegar. Cahaya kilat bersinar gemerlap di seluruh dunia. Beberapa orang terbelalak. Ketakutan dan terkejut. Beberapa makhluk pemakan manusia itu seketika terpukul mati. Badai debu di lokasi menjadi semakin ganas. Beberapa orang yang bingung tidak bisa membuka mata. Tapi segera, segala sesuatu di sekitar tampak tenang. Ketika mereka membuka mata, awan petir menghilang. Beberapa makhluk pemakan manusia itu juga lenyap tanpa jejak. Pasti ada dewa yang menyelamatkan kita. Semoga Tuhan melindungi negara kami. Tidak menyangka ada dewa di sini.
Haha, krisis makhluk di masa depan. Kita tidak perlu takut lagi. Kita memiliki dewa yang agung. Satu persatu orang-orang itu berlutut dan bersujud. Dengan penuh semangat. Mereka menganggapmu sebagai dewa lokal. Yang datang untuk menyelamatkan negara mereka. Tidak tahu kamu hanya lewat untuk mencari makanan. Tengah malam. Li Chang belum tidur. Dia baru saja diberitahu untuk mengadakan rapat internasional secara mendadak. Setelah masuk ke ruang rapat jarak jauh. Dia baru tahu bahwa yang mengadakan rapat kali ini adalah negara A3. Hei perwakilan A3. Kenapa rapat diadakan secara mendadak? Kami sangat sibuk. Masih banyak hal yang belum ditangani. Li Chang terdiam. Semua orang mengutuk perwakilan A3. Bukan, monster muncul. Perwakilan A3 berkata dengan ketakutan. Setelah kata-kata ini diucapkan, seketika itu suasana menjadi hening. Semua orang memandang dengan mata terbelalak. Li Chang juga tiba-tiba semangat. Bukankah masih ada 2 hari lagi? Lagi pula Liu Qinghan pernah berkata, monster nomor 1 di dunia muncul di negara cantik. Kenapa sudah muncul di negara A3? Jika monster muncul lebih awal, maka mereka harus siap lebih awal. Perwakilan A3. Apakah kamu melihat monster? Bukankah monster sudah muncul? Kami belum siap. Perwakilan Huaxia. Bukankah Anda bilang makhluk aneh akan muncul dalam 2 hari? Seharusnya tidak muncul hari ini. Jangan-jangan perwakilan Huaxia menipu kita. Kalian sudah siap sejak lama. Juga memberikan informasi palsu kepada kami. Sial, seperti ini. Rencana kami jadi kacau. Karena satu kalimat dari perwakilan Asan. Seketika menimbulkan kepanikan di antara orang-orang. Menghadapi banyak keraguan dari orang-orang. Li Chang tidak menghiraukannya. Mengernyitkan dahi melihat perwakilan Asan. Apakah Anda yakin telah melihat makhluk aneh? Bisakah Anda menjelaskan seperti apa bentuknya? Selanjutnya, perwakilan India mengatakan bahwa seseorang baru-baru ini menemukan. Hal tentang dewa diberitahukan kepada semua orang. Semua orang terkejut setelah mendengarnya. Ternyata tidak hanya satu makhluk aneh. Ada yang mirip dengan manusia, kepalanya bisa mekar seperti bunga. Bahkan bisa menggunakan kepala untuk mengendalikan manusia, menariknya dan memakannya. Apa makhluk mengerikan ini? Satu lagi bahkan lebih mengejutkan. Bisa memanggil angin dan hujan. Masih sangat besar. Bahkan bisa menggunakan petir untuk membunuh makhluk aneh lainnya. Dan belum muncul saja sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Makhluk aneh seperti ini, jika muncul di tengah kota, betapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan. Apakah kamu maksud makhluk besar itu, yang sedikit mirip dengan ular? Li Chang dengan bingung berkata. Mengapa mendengarkan kata-kata perwakilan Asan? Dia merasa akrab. Ditambah lagi hari ini, Liu Qinghan memintanya untuk memberikan tubuh makhluk pemakan manusia. Katanya naga raja ingin memakannya. Jadi dia memberikannya. Makhluk yang digambarkan perwakilan Asan jelas adalah pemakan manusia. Itu tidak mungkin naga raja, kan? Ya, sangat mirip dengan tubuh yang panjang. Pokoknya sangat menakutkan. Perwakilan Asan berkata dengan suara rendah. Li Chang terdiam. Merasa sangat mungkin ini adalah naga raja. Nanti perlu menelepon untuk memastikan. Sepertinya makhluk aneh sudah muncul. Kita harus bersiap sepenuh hati untuk menghadapi ini. Perwakilan dari negara Wokou berkata. Orang-orang lain mengangguk setuju. Semua terlihat sangat cemas. Hanya dengan mendengar makhluk aneh yang disebut oleh perwakilan A, sudah membuat mereka merasa merinding. Makhluk raksasa seperti itu. Apakah benar bisa dihadapi oleh kita, manusia kecil ini? Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Negara yang indah sudah mengembangkan mecha. Perwakilan dari negara yang indah berkata. Setelah kata-kata ini muncul, semua orang terkejut. Li Chang membuka lebar matanya. Bagaimana bisa? Negara yang indah ternyata mengumumkan mecha lebih awal. Dia mengira negara yang indah akan menyembunyikannya. Tak disangka sekarang sudah dikatakan. Kalian sudah mengembangkan mecha? Perwakilan dari negara Wokou berkata dengan heran. Tidak mungkin. Apakah itu mecha yang ada di film? Orang-orang tidak asing dengan mecha. Tapi bukankah itu hanya ada dalam film? Bagaimana bisa negara yang indah sudah membuatnya? Ya. Perwakilan dari negara yang indah mengangguk. Kemudian, gambarnya berubah. Gambar dari negara yang indah berubah menjadi sebuah video. Itu adalah mesin raksasa setinggi 60 meter. Seluruh tubuhnya berwarna biru. Raksasa mekanik yang sangat penuh dengan gaya teknologi. Mesin yang dingin dipenuhi dengan aura kekuasaan. Melihat video ini, semua orang sangat terkejut. Ini benar-benar mecha. Negara indah benar-benar membuatnya seperti dalam film, di mana terdapat daya hancur yang menakutkan. Mecha yang sebanding dengan raksasa. Saat ini lebih daripada invasi makhluk aneh. Semua orang semakin ketakutan. Mereka dapat mengetahuinya dengan jari kaki mereka. Setelah negara indah menciptakan mecha, hal pertama yang mereka lakukan adalah, jika makhluk aneh benar-benar menyerang, maka negara indah tidak akan terkejut. Menjadi negara paling menakutkan di dunia. Karena mereka memiliki mecha. Mereka tahu bahwa Amerika Serikat memiliki teknologi maju. Namun mereka tidak menyangka semaju ini. Ternyata mereka sudah secara diam-diam memproduksi mecha. Dan itu berhasil. Perwakilan negara indah, yaitu Jenderal William yang duduk di belakang layar. Melihat ekspresi tak percaya semua orang. Tertawa sinis.
Hal bahwa negara indah secara diam-diam membuat mesin tempur. Itu dimulai sejak 10 tahun lalu. Tak disangka, terjadi kesalahpahaman. Saat monster mulai menyerang, dia percaya, selain negara indah, di negaranya, tidak ada yang bisa membuat mesin tempur. Bahkan negara besar seperti Huaxia. Mereka juga tidak mungkin dapat mengembangkan ini. Mereka sekarang memiliki teknologi itu, tapi tidak punya waktu. Masa depan adalah milik negara indah. Video berikut ini adalah tentang pengemudi yang mengendalikan mesin tempur. Video kegiatan di pangkalan. Dapat bergerak dengan bebas. Dapat melakukan banyak gerakan. Tidak sebodoh yang dipikirkan banyak orang. Ini menunjukkan bahwa mesin tempur negara indah ini benar-benar berhasil. Akan menjadi lawan terkuat bagi monster. Banyak orang tampak terkejut. Beberapa orang mengagumi. Beberapa orang merasa takut. Beberapa orang berpikir bagaimana cara berpartner. Hanya Li Chang yang tetap tenang. Sangat tenang. Dia sudah tahu bahwa negara indah memiliki mesin tempur. Bahkan jika dia tidak tahu, dia juga tidak akan terkejut. Lalu, bagaimana dengan Mecha? Mereka di Huaxia memiliki naga raja. Ini adalah kartu unggulan yang tak terkalahkan. Video telah selesai diputar. William muncul. Dia menatap semua orang dan tersenyum sinis. Kalian semua sudah melihatnya, kan? Mecha kami bernama Terminator. Dilengkapi dengan senapan mesin terbaru. Seluruh badan terbuat dari paduan logam terbaru. Dan juga dilengkapi dengan sistem peluncuran rudal terbaru. Ini bisa dikatakan sebagai senjata terkuat. Kalian semua pasti belum tahu bagaimana cara melawan makhluk aneh, kan? Saya rasa kita bisa bekerja sama. Asalkan kalian semua menerima syarat kami. Dalam situasi genting, kami bisa mengirimkan Mecha untuk mendukung kalian. Li Chang sudah bisa menebak di sini. Apa yang ingin dilakukan di negara indah? Bertahan dalam rapat lebih lama lagi akan membuang-buang waktu. Jadi, lebih baik keluar dari rapat online. Li Chang kemudian menelepon Liu Qinghan dari kota Qin untuk mengonfirmasi apakah naga raja sudah pernah pergi ke perbatasan negara Asan. Tak lama kemudian, Liu Qinghan datang ke tempat tinggalmu. Kamu sedang mengecilkan tubuh dan melayang di udara tidur. Kamu merasakan ada seseorang mendekat dan membuka mata naga yang berkilau seperti emas. Lalu melihat Liu Qinghan. Jika kamu ingin bertanya tentang hal-hal di negara Asan, itu adalah aku yang melakukannya. Belum sempat Liu Qinghan membuka mulut. Kamu sudah terlebih dahulu berbicara. Liu Qinghan tertegun. Segera ia mengungkapkan bagaimana negara Asan memperlakukannya sebagai masalah para dewa pun diceritakan. Kamu agak bingung. Sebagai informasi yang aku tahu, di pegunungan Arda di barat, dalam beberapa hari akan ada sebuah lubang cacing makhluk pemangsa manusia. Di dalamnya akan terus muncul makhluk pemangsa manusia. Naga Raja bisa pergi melihatnya nanti. Mendengar itu, matamu berbinar. Hampir saja aku lupa bahwa Liu Qinghan adalah seorang reinkarnasi. Dia tahu informasi tentang masa depan. Jadi aku bisa tepat menemukan makhluk itu berdasarkan informasinya. Lalu memakannya untuk meningkatkan poin evolusi. Bisa mengirim semua makanan yang telah dikumpulkan. Naga Raja bisa menikmati makan besar nanti. Liu Qingsong tersenyum dan berkata, total makanan itu ada 20.000 ton. Kamu sedikit mengangguk dan terus menutup mata naga yang berkilau seperti emas. Makanan biasa. Bagi dia, itu sudah tidak menarik lagi. 20.000 ton makanan. Itu hanya bisa menambah 1 atau 2.000 poin evolusi. Jauh lebih rendah dibandingkan beberapa makhluk aneh. 3 jam yang lalu, dia telah memakan 5 makhluk aneh. Cakar naga ketiga sudah tumbuh setengah. Segera bisa tumbuh menjadi 3 cakar. Saat itu, kekuatan dia akan berlipat ganda lagi. Jarak naga raja dengan 5 cakar lengkap. Semakin dekat, hari berikutnya jarak untuk kemunculan monster. Hanya ada 1 hari terakhir. Setelah hari ini, kebun binatang akan mulai muncul monster satu persatu besok. Tiongkok mengalami hari tersibuk. Rakyat Jin sedang menyiapkan lebih banyak bahan. Beberapa orang sudah meninggalkan kota besar. Sampai di daerah terpencil. Mereka percaya monster akan muncul. Pada waktu pertama, pasti akan pergi ke kota besar untuk menghancurkan atau memakan manusia. Mungkin di daerah pedesaan yang lebih terpencil. Tidak mudah untuk bertemu makhluk aneh. Orang-orang kaya sudah mengemudikan kapal pesiar mereka ke lautan. Jika dibandingkan dengan daratan, mereka percaya laut lebih aman. Semua orang di seluruh dunia sedang bersiap-siap. Li Chang juga sedang melakukan persiapan. Pada saat ini, kota Qin, sebagian besar penduduk telah dievakuasi sejak lama. Mereka ditempatkan di kota sebelah. Angkatan bersenjata telah mulai memasuki kota Qin sejak malam kemarin. Ditempatkan di berbagai lokasi. Sebagian besar terkonsentrasi di sekitar kebun binatang. Karena Liu Qingsong pernah berkata, makhluk aneh akan muncul di sekitar kebun binatang. Liu Qingsong, apakah kamu mengatakan bahwa makhluk aneh benar-benar akan muncul di kota Qin? Li Chang melihat Liu Qingsong dan bertanya. Liu Qingsong meskipun sedikit ragu, tetap mengangguk. Menurut pengetahuan saya, makhluk aneh pertama memang muncul di kota Qin. Tetapi saya tidak yakin apakah kelahiran kembali saya akan membawa efek kupu-kupu. Malam tadi, negara cantik mengumumkan Mecha lebih awal. Ini sudah menjadi efek kupu-kupu. Harus tahu masa depan. Negara indah baru saja mengumumkannya setelah lama.
Dalam kehidupan sebelumnya mungkin karena semua orang tidak tahu alasan makhluk aneh. Mereka menyembunyikannya. Tapi sekarang semua orang sudah tahu. Maka dia bekerja sama lebih awal. Namun kerjasama tidak berubah. Dalam kehidupan sebelumnya juga ada negara yang bekerja sama dengan negara indah. Negara yang pertama kali bekerja sama adalah negara tersembunyi. Dengar-dengar mereka memberikan setengah dari seluruh pasokan negara. Ditambah dengan syarat lainnya untuk mencapai kerjasama. Yang kedua adalah negara bajak laut Jepang. Kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Hanya Huaxia yang tidak bekerja sama. Karena pada saat itu ada naga raja. Huaxia tidak bekerja sama dengan negara indah. Peristiwa selanjutnya membuktikan bahwa kerjasama tidak efektif. Makhluk aneh semakin kuat. Maka, mecha negara indah dengan cepat menjadi tidak berguna. Hanya di masa awal yang sedikit berguna. Baiklah, saya percaya padamu. Jadi mari kita bersiap-siap. Besok pukul 10. Makhluk aneh akan muncul. Li Chang berbicara dengan suara rendah. Memikirkan bahwa makhluk aneh akan muncul besok. Li Chang merasa sedikit bersemangat dalam hatinya. Era baru sedang datang. Tiongkok pasti akan menjadi negara terkuat di era baru. Malam ini. Di negara indah, makhluk aneh pertama di dunia akan muncul. Jika tidak ada efek kupu-kupu, mereka akan menyelesaikannya. Liu Qinghan mengangguk dan berkata, jadi, negara indah pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Kemenangan besar ini akan membuat negara-negara lain bekerja sama. Negara-negara itu akan melihat keberhasilan negara indah. Pasti akan tertarik. Dari pemahaman saya tentang negara indah, jika mereka bekerja sama, mereka takut akan memanfaatkan kekacauan ini. Menyerang kita. Wajah Li Chang menjadi suram. Tapi segera setelah hujan reda, dia mengeluarkan senyum dingin. Tapi kami memiliki naga raja. Jika orang-orang itu ingin menghancurkan Tiongkok, mereka pasti akan membayar harga yang mahal. Apakah 20.000 ton makanan sudah dikirim? Li Chang bertanya. Sudah dimakan oleh naga raja. Dia sangat puas. Naga raja berkata akan melindungi kita dengan baik. Besok makhluk aneh akan muncul. Biarkan kita mencoba terlebih dahulu. Jika tidak bisa menyelesaikannya, baru bertindak lagi. Persis seperti apa yang dikatakan Sang Raja Naga. Saya jadi tenang. Liu Chang merasa tidak ada rasa aman yang tak terbatas di dalam hati. Kehadiran naga raja membuat saya sangat tenang. Di kebun itu, besok mereka bisa melepaskan semuanya. Biarkan makhluk aneh itu tahu apa yang disebut dengan api mengerikan dari Huaxia. Qin City, jam 4 sore. Liu Chang memimpin orang-orang berpatroli di kota Qin. Tiba-tiba menerima laporan dari tentara. Banyak jurnalis media datang untuk meminta kerjasama. Mereka semua ingin menyiarkan secara langsung proses militer membasmi makhluk aneh. Ini membuat Liu Chang merasa terkejut dan mengagumi. Mereka ingin terkenal dalam sekali kesempatan. Bahkan bisa tidak takut mati. Sangat berani. Namun, siaran langsung ini, dia perlu mempertimbangkan sedikit. Dengan itu, dia mengadakan rapat daring. Mengundang semua jenderal naga untuk berpartisipasi. Mari kita bahas secara rinci apakah kita harus melakukan siaran langsung atau tidak. Karena Liu Qinghan adalah orang terakhir yang masuk. Rapat dimulai. Semua orang. Kali ini kita akan membahas apakah seharusnya menyiarkan seluruh proses membunuh makhluk aneh. Liu Ruyan berkata, saya merasa itu tidak tepat. Dengan cara ini, kita mudah membocorkan rahasia kita. Begitu ini menyebar ke luar negeri, mereka akan mengetahuinya. Seorang jenderal naga berkata dengan serius. Dia khawatir tentang peluru baru mereka serta. Rahasia serum naga telah bocor. Begitu negara-negara itu mengetahuinya, mereka pasti akan menargetkan Tiongkok, terutama beberapa negara besar. Taktik mereka licik dan tidak memiliki batas. Jika mereka tahu, itu sama dengan memberitahu serigala tentang kandang domba. Mereka pasti akan mencari cara untuk mencuri rahasia mereka. Saya juga setuju. Menyiarkan tidak diperlukan. Akan membocorkan terlalu banyak. Lebih baik kita tetap rendah hati. Itu benar. Kami orang Tiongkok sangat mementingkan kerendahan hati dalam bertindak. Tidak perlu menyiarkan dengan cara yang mencolok. Sungguh ada risiko dalam hal ini. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang di luar negeri mengetahui keadaan kita. Semua orang setuju. Namun, Li Chang menatap Liu Qinghan. Liu Zhuangzhang, maksud Anda? Semua orang melihat ke arah Liu Qinghan. Mereka semua menunggu jawabannya. Liu Qinghan adalah satu-satunya yang tahu perubahan situasi di masa depan. Pendapatnya sangat berarti untuk dijadikan referensi. Setelah Liu Qinghan merenung sejenak, ia berkata dengan serius. Saya sarankan untuk melakukan siaran langsung. Li Chang mengangkat alisnya. Ternyata ini adalah pendapat yang berbeda. Ia tertawa. Bagaimana bisa? Meskipun siaran langsung memang memiliki risiko membocorkan rahasia kita. Tapi rahasia ini, meskipun bocor, apa artinya? Liu Qinghan memandang semua orang dan tersenyum. Meskipun mereka mencuri laporan penelitian peluru, atau mengembangkan peluru yang lebih kuat dari kita, itu pun tidak ada gunanya. Serum naga raja tidak bisa mereka curi. Kecuali mereka bisa mendapatkan darah dari naga raja. Kalimat ini membuat semua orang tersadar. Lupa bahwa bahan utama serum naga raja adalah darah naga raja. Tanpa bahan utama ini, mereka tidak akan bisa mengembangkan ini, tidak peduli seberapa banyak waktu yang mereka habiskan. Selain itu, siaran langsung bisa membuat rakyat merasa tenang.
Biarkan mereka melihat kekuatan kita. Melihat kekuatan negara kita. Biarkan mereka tahu bahwa kita bisa dengan mudah mengatasi makhluk aneh. Dengan cara ini, kita bisa menenangkan hati rakyat. Liu Qinghan berkata, sebenarnya, di kehidupan sebelumnya, juga ada munculnya siaran langsung. Itu adalah negara indah yang pertama kali melakukan siaran langsung. Mereka menyiarkan mecha membunuh makhluk aneh. Mereka menunjukkan kepada negara lain akan kekuatan mecha. Ini menarik banyak negara untuk bekerja sama dengan mereka. Ini adalah cara yang sangat bagus. Kita harus melakukan siaran langsung. Biarkan naga raja muncul dalam siaran langsung.